Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu narasumber peserta webinar series Amkolabora tanggal 24 Oktober 2020. Yang kemudian kami hormati juga Ibu Eka ya selaku moderator pemantik diskusi kedua nanti, dan kemudian Bapak dan Ibu semua para peserta diskusi webinar kita pada hari ini. Pertama mungkin yang paling utama tentu marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang masih memberikan kita kesempatan untuk hadir di tempat yang berbahagia ini via ruang Zoom meeting ini di tengah situasi wabah pandemik hari ini. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberikan perlindungan kepada kita semua untuk menghadapi wabah ini dengan selamat dan dengan baik. Dan kemudian juga salawat dan salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan, sehingga hari ini kita dapat melakukan diskusi ya untuk kemudian mencari semacam formulasi pendekatan strategi bagaimana cara kita sebagai manusia kemudian untuk menghadapi wabah seperti ini dalam kondisi pengembangan ya, dalam pengembangan transportasi perkotaan untuk kehidupan kita yang lebih baik di masa yang akan datang. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu pembukaan ini ya, perkenalkan saya Fahmi ya, selaku pemantik diskusi pertama pada kegiatan ini. Kemudian juga nanti akan ada Ibu Eka ya yang akan menjadi pemantik diskusi yang kedua nanti. Jadi kita akan bagi beberapa sesi. Mungkin yang pertama akan saya handle dan kemudian yang kedua nanti akan di-handle oleh Ibu Eka. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin sebelum kita memulai ya mengarahkan waktu kepada narasumber, ada beberapa catatan penting ya terkait dengan bagaimana konsep diskusi yang akan kita laksanakan pada hari ini. Sambilan nanti saya memperkenalkan 3 narasumber yang telah hadir di ruang Zoom meeting ini untuk kita melihat bagaimana dari masing-masing perspektif yang berbeda untuk kemudian kita bisa mencari sebuah formulasi yang paling baik dalam pendekatan perencanaan urban transport sustainability ya bagi kota-kota di Indonesia yang tentunya bagaimana kemudian goeser nanti ya para pesepeda ini bisa menjadi lebih safe, lebih nyaman untuk kemudian bisa beraktivitas, melakukan aktivitas dalam kawasan perkotaan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, coba saya share sedikit. Boleh tolong di-disable sebentar? Bapak, Ibu host, boleh tolong diizinkan saya untuk men-sharing sedikit ini? Sambil memperkenalkan narasumber kita. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, langsung saja ya. Jadi, tentu apa yang akan disampaikan oleh ketiga narasumber kita, ini kemudian akan bermuara kepada bagaimana nanti pemerintah kabupaten kota atau provinsi kemudian melakukan pendekatan perencanaannya untuk mengembangkan kawasan-kawasan perkotaan di Indonesia ini lebih ramah terhadap moda sepeda ya, karena tentu dalam kondisi hari ini tentu agak sulit bagi kita kemudian untuk misalnya dalam kondisi seperti normal ya menggunakan aktivitas publik transportasi, tentu ada pembatasan-pembatasan yang harus dilakukan dalam masa wabah pandemi seperti ini. Nah, dalam pendekatan hal itu, beberapa kota di luar negara ini kemudian mencoba pendekatan supaya ada pendekatan yang lebih aman tentunya melalui pendekatan mendorong penggunaan walking and cycling untuk kemudian bisa melakukan aktivitasnya. Tapi tentu dengan ada catatan-catatan khusus karena tentu urban structure perkotaan ini akan memainkan peranan penting untuk membuat orang lebih nyaman dengan memilih pendekatan seperti itu ya. Misalnya bagaimana jarak antara rumah dengan fasilitas transportasi publik ataupun kemudian jarak nyaman orang untuk melakukan aktivitas ya menggunakan sepeda dari rumah ke kantor.
Untuk hal itu maka kita undang 3 narasumber untuk mendiskusikan isu-isu tersebut ya. Yang pertama nanti tentu ada Ibu Linda Darmayanti ya, Dr. Linda Darmayanti, Magister Teknik. Background beliau adalah Doktor Sosiologi ya dari Universitas Indonesia. Tentu nanti Ibu Linda kemudian akan coba mengelaborasi bagaimana perspektif akademis ya dalam konteks pandangan sosiologi misalnya, untuk kemudian kita menerjemahkan pendekatan-pendekatan pengembangan infrastruktur sepeda ini untuk kemudian diintegrasikan lebih baik dalam rencana pengembangan kawasan perkotaan di Indonesia, khususnya nanti kota-kota yang akan menjalankan konsep kota ramah sepeda demikian. Jadi harapan kita nanti Ibu Linda tentu dengan mungkin ada contoh kasus-kasus di luar negara yang bisa kemudian dijadikan semacam best practice untuk kemudian kita adopsi, kita ekstrak nilai-nilainya kemudian untuk kemudian bisa diimplementasikan dalam konteks perencanaan pengembangan infrastruktur dalam aspek urban transport sustainability nanti di Indonesia. Kemudian yang kedua nanti dari aspek pendekatan transportasi perkotaan kita akan minta kepada Pak Harya S. Dillon PhD ya, untuk kemudian bisa mengelaborasi sedikit bagaimana pendekatan dari sisi pengembangan transportasi publik beserta supporting kegiatan lainnya, mungkin bisa dikembangkan nanti melalui pendekatan push and pull strategi ya. Di satu sisi untuk mengembangkan, membuat atraktif transportasi publik, tapi di sisi lain tentu walking and cycling ini juga perlu kemudian didukung sebagai bagian yang terintegrasi dalam proses pengembangan transportasi publik perkotaan di Indonesia. Tentu dalam hal itu nanti akan ada pembahasan-pembahasan terkait bagaimana menyikapi pembatasan transportasi publik di era pandemik seperti ini. Sehingga tentu seperti yang dilakukan oleh pemerintah kota London misalnya, karena pembatasan transportasi publik, mereka memikirkan untuk kemudian menjadikan walking and cycling ini lebih dominan kemudian untuk menyiasati dalam masa era pandemi ini, supaya di satu sisi demand untuk transportasi publik masih bisa disikapi dengan bijak dalam kondisi wabah pandemik seperti ini, tapi di sisi lain tentu perlu ada semacam shifting untuk hal yang lebih aman sehingga sebagian orang bisa kemudian menggunakan sepeda untuk kemudian beraktivitas dari rumah ke kantor ya. Tentu nanti urban structure pattern ya, pola struktur kawasan perkotaan tadi yang seperti saya sebutkan tadi tentu perlu pengembangan yang lebih baik di masa yang akan datang supaya kita bisa mengakomodir kenyamanan bersepeda di dalam kawasan perkotaan. Kemudian yang ketiga ada Pak Putut Sudaryanto ya. Jadi saya pikir ini Pak Putut adalah ketua Bike to Work di Indonesia, semacam komunitas yang telah menginisiasi untuk kemudian bagaimana menjalankan konsep urban transport sustainability. Saya pikir ini cukup baik, inisiasi yang cukup baik, tapi tentu dalam sisi perencanaan kita harus mendukung kemudian mengcapture ya apa persoalan permasalahan yang dirasakan oleh para goeser ini untuk kemudian kendala-kendala itu bisa kita integrasikan dalam konteks perencanaan, dan harapan kita tentunya dengan membuat kondisi yang lebih nyaman maka tentu kemudian pemerintah bersama masyarakat ini bisa lebih kemudian membuat kondisi untuk bersepeda di dalam kawasan perkotaan itu bisa menjadi lebih aman, nyaman, dan kemudian ini akan digunakan oleh banyak orang nanti untuk kemudian menjadikan cycling and walking ini menjadi lebih baik demikian. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tanpa memperpanjang waktu ya, ini saya persilakan terlebih dahulu kepada Ibu Linda Darmayanti, Magister Teknik, untuk kemudian bisa memulai diskusi ini. Waktu dan kesempatan kami persilakan Ibu. Terima kasih banyak
Pak Fahmi. Saya coba share screen-nya ya. Pertama-tama mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya coba, oke. Hari ini, terima kasih banyak. Hari ini saya mau berbagi tentang budaya keselamatan berlalu lintas di perkotaan. Kenapa saya angkat ini? Karena saya dari aspek sosiologi. Sosiologi itu adalah systematic studies of social behavior. Jadi memang studi tentang yang sistematis tentang perilaku sosial. Jadi saya ingin melihatnya justru dari para pengguna lalu lintas. Jadi kita harus bedakan tuh antara pengguna lalu lintas dengan pemanfaat. Kalau sektor informal yang di trotoar, ya, yang warung-warung yang pakai trotoar itu kita bilangnya pengguna gitu. Nah ini pemanfaat, itu pemanfaat lalu lintas. Kalau saya akan ke pengguna lalu lintas. Jadi termasuk goeser nih dan kita semua gitu ya. Nah, kenapa budaya keselamatan? Karena saya melihat justru di Indonesia kalau kita lihat berlalu lintas, begitu kita keluar ke public space, ke ruang publik, itu yang jadi problem adalah justru orang merasa tidak punya rasa safety gitu, nggak punya rasa keselamatan pada orang lain, bahkan pada diri sendiri gitu. Di Indonesia tuh kan pakai helm aja gitu, itu harus ada peraturannya, harus disuruh. Padahal kan yang dilindungi kepala-kepalanya sendiri, pecah-pecah sendiri gitu ya. Apalagi kalau kepalanya sendiri aja tidak dilindungi, tidak peduli, apalagi kepala orang lain gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Makanya saya ingin banget sharing tentang budaya keselamatan gitu ya. Apalagi kalau kita bicara di perkotaan gitu ya. Padahal kalau kita bicara transportasi, sistem transportasi itu sistem yang sangat rasional. Jadi demand rasional, permintaannya sangat rasional. Kalau kita berkendara atau apapun, itu sangat rasional. Kalau kita ke perkotaan, maka kita lihat ada perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, terutama teknologi. Dan teknologi ini, semakin maju teknologi, harusnya masyarakatnya semakin disiplin. Karena apa? Karena otomotif semakin cepat, kereta juga semakin cepat gitu ya. Kereta sekarang nggak bisa nunggu orangnya gitu ya. Tapi orangnya yang harus disiplin untuk tepat waktu, misalnya seperti itu. Karena laju pertumbuhan budaya dan teknologi ya itu menuntut perubahan perilaku. Nah kita ini perubahan perilaku ini yang justru jadi masalah gitu ya. Apalagi kita bicara gaya hidup. Kemudian pola mobilitasnya juga akan semakin tinggi gitu ya. Nah, kalau bicara keberlanjutan, kata Pak Fahmi tadi, kita bicara juga tentang lingkungan gitu ya. Kalau kita disuruh bersepeda, tentu orang yang bersepeda harusnya juga diberi tidak ada emisi ya dan karbon dioksida yang dihirup gitu ya. Jadi harus betul-betul juga hijau kotanya kalau memang kita bicara perkotaan. Nah, belum ada konflik-konflik kepentingan yang ada. Mungkin ya itu ya kita agak sulit kalau bicara tentang yang tidak otomotif atau bukan kendaraan bermotor gitu ya. Karena selalu merasa tidak terlalu penting gitu. Jadi pejalan kaki dan orang yang bersepeda dianggap tidak terlalu apa ya. Padahal kalau kita bicara konflik sosial, kita bicara kepentingan, maka di perkotaan itu semakin tumbuh perkotaan, semakin padat, maka tingkat kepentingannya juga semakin tinggi. Ketimpangan sosial ekonominya juga mungkin semakin tinggi. Ya, apalagi kalau di negara kita gitu ya. Oleh sebab itu hari ini saya akan mencoba melihat kerangka berpikirnya. Saya ingin kita sama-sama nih yang nonton webinar juga, yang ikut serta, yang berpartisipasi. Saya ingin kita berpikir yang sama. Karena kalau pemikiran persepsinya agak susah juga saya untuk sharing ini gitu ya. Nah kalau kita bicara secara sosiologis dari ilmu sosial gitu ya, kita harus melihat sistem transportasi itu sebagai suatu sistem. Jadi kalau dia sebagai suatu sistem, tidak bisa dia ditangani hanya dengan satu sistem perkotaan maupun di perdesaan atau secara nasional gitu ya. Nah, kalaupun kita lihat orang itu akan di perkotaan, itu orang melakukan perjalanan dari satu tempat, misalnya dari rumah, itu bisa satu rumah pun akan 5-6 orang gitu ya, anggota rumah tangga melakukan ke tempat yang berbeda. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tentunya ya. Tapi perjalanan ini tentu akan menyangkut bagaimana perilaku sosial kita justru di ruang publik. Nah, perjalanan ini kita sebut sebagai suatu traffic. Nah, di dalam orang ilmu sosial, termasuk saya sosiolog, kita harus melihat traffic ini as a social system.
sebagai suatu sistem sosial gitu ya. Sehingga apa? Sehingga memang dia membutuhkan pemikiran-pemikiran yang rasional kalau kita sudah masuk ke dalam suatu sistem transportasi baik di perkotaan, di pedesaan maupun di mana saja gitu ya. Apa? Karena kalau kita lihat dia hubungan antara transportasi itu sangat terkait dengan societal goal, sebetulnya dengan tujuan kita di dalam suatu kemasyarakatan ya, keberlanjutan tadi gitu ya. Kita ingin juga transportasi tentu juga di dalam suatu masyarakat perkotaan, urban, sustainable urban development, pembangunan kota yang berkelanjutan. Ini sangat terkait. Kenapa sebagai suatu sistem? Karena ada environment, kita harus berpikir ekonomi gitu ya. Kalau kita membangun infrastruktur untuk pejalan kaki dan sepeda, tentu kita butuh dananya, dan juga land use sebetulnya. Dan bagaimana kita membagi tata guna lahan yang ada di perkotaan. Ini penting. Dan dari awal harusnya harus memikirkan orang yang juga nanti pengguna yang tidak berkendaraan bermotor, seperti pejalan kaki dan pesepeda. Padahal mereka yang membutuhkan safety dan healthy. Gitu ya. Jadi safety and health ini justru di sini gitu ya. Banyak yang lain misalnya yang sangat inklusi itu adalah kayak kereta, itu sangat inklusi, semua orang bisa masuk ya, dan dikasih sistem. Itu juga dipakai sistem tuh. Dulu di KRL itu di Jakarta sebagai suatu contoh, itu begitu dikasih sistem tiketing, manusianya harus ikut, perilakunya dengan sendiri masuk ke dalam suatu sistem. Tapi kalau kita bicara sepeda, bersepeda dan pejalan kaki, sistemnya itu lebih luas lagi gitu ya. Nah ini yang harus dibutuhkan juga social behavior yang memang demand rasional. Dan di dalam ini juga, di dalam transportasi kita bicara dengan keselarasan sosial, keadilan sosial, social equity. Oleh karena itu harus inklusif. Semua orang harus bisa akses baik ke public transportasi maupun bersepeda, maupun kita berkendaraan pribadi gitu ya. Atau muatan laut sekalipun gitu ya, karena memang semuanya harus mobilitasnya dan aksesibilitasnya gitu ya. Dan di sini kita nanti akan bicara juga harus berpikir tentang neighborhood, tentang komunitas. Jadi seperti komunitas bike to work itu as a community sendiri. Banyak community sepeda yang lain ya. Yang saya sangat sayangkan di Jakarta kemarin sudah mulai muncul klaster pandemik, terkait pandemik adalah komunitas sepeda gitu ya di rumah sakit Puri Cinere kalau nggak salah. Itu juga kan karena tidak amannya bersepeda pada masa pandemik gitu ya. Memang mungkin aman pada waktu bersepedanya, tapi orang kita ini suka hang out. Itu juga perilaku sosial, budayanya. Suka nongkrong gitu loh. Katanya sih nongkrong apa ya, doing nothing gitu ya. Nah itu di situ tuh, tapi justru itu makan sama-samanya, itu yang membuat penyebaran pandeminya, virusnya. Sehingga ada klaster komunitas bersepeda, itu juga harus hati-hati gitu ya. Karena apa? Ya kembali lagi pada safety tadi. Nah, kalau kita bicara di sini juga memang tidak bisa dipisahkan antara kayak saya akademisi tadi ya, atau peneliti, researcher, dan memang pemerintah daerah, municipality. Termasuk kalau saya sekarang bicara juga tentang civil society-nya gitu ya. Itu community bike to work misalnya, itu suatu civil society menurut saya juga yang sebetulnya harus, yang sudah madani atau sudah tahu atau sudah memang ingin membutuhkan ruang gitu di perkotaan untuk bersepeda yang aman dan nyaman gitu. Aman, nyaman gitu ya, dan terjamin security-nya. Kemarin ada orang yang bersepeda dibegal di belakang Hotel Mandarin kalau nggak salah pagi-pagi ya. Dan itu pegoeser yang cukup menurut saya senior juga gitu ya. Nah, tapi terjadi itu. Jadi security juga penting, dan security dan safety itu ada di dalam suatu sistem transportasi. Nggak bisa dipisahkan menurut saya. Kalau kita mau selamat ke suatu tempat, kita juga ingin secure, kita juga ingin terjamin akan keamanannya. Nah, ini memang sebagai suatu integrasi. Nah, ini saya kasih contoh, ada tips cyclist yang terus-menerus ya diberikan kepada masyarakat supaya kita tahu tips bagaimana kita bersepeda, tapi kita juga tips berkendaraan bermotor. Kita harus apa? Kita harus, kalau bersepeda, kita harus siap, prepare. Jadi bersepeda itu mulai dari sepatunya, kalau Pak Putut nih jersey-nya sekarang juga lengkap, sampai topinya, sampai helmnya, sampai sarung tangannya misalnya ya, karena itu akan mengganggu nanti fokus di perjalanan. Be aware, harus hati-hati, harus confident, harus percaya diri. Sama, jadi sama dengan pengendaraan bermotor lainnya. Atau be considerate,
harus peduli, harus sabar, harus betul-betul memberi jalan juga pada pengguna lalu lintas yang lain. Be predictable gitu ya. Atau harus betul-betul terlihat. Jangan nanti pakai jersey yang warnanya hitam, goesnya pagi, subuh, nggak kelihatan misalnya ya. Atau nggak pakai tanda-tanda yang lain gitu ya. Nah itu penting. Be patient, sama-sama harus sabar. Nah ini juga di tips untuk yang kendaraan bermotor juga sama gitu. Karena apa? Karena mereka sharing nanti di jalan gitu ya. Nah, yang paling penting lagi adalah kalau kita bicara transportasi sebagai suatu sistem sosial, mulai dari kita mau kemana, ya pilihan modanya apa, itu sangat rasional gitu ya. Kita nggak mau kalau kita mau ke Bogor, tapi kita keliling dulu kemana-mana gitu ya, lewat Depok, lewat Tangerang, ya enggak dong. Ke Depok itu pasti kita akan cari jalan yang paling cepat, moda yang paling aman, paling nyaman, bahkan secara ekonomi harus punya kemampuan ekonomi murah. Jadi cepat, selamat sampai di tujuan. Nah ini terkait sama behavior. Jadi memang traffic itu adalah the role behavior. Partisipasi di dalam traffic sangat peran pada perilaku gitu ya. Bahkan kita harus ingat di jalan itu adalah nobody owns the road. Tidak ada seorang pun yang memiliki, bahkan pejabat pun jangan merasa bahwa itu jalannya dia, meskipun dia yang bangun, gitu ya. Karena tidak ada orang yang punya jalan di publik itu. Itu adalah milik kita, di mana kita harus sharing, gitu ya. Untuk itu diperlukan pemahaman bersama di ruang publik. Solidaritas dengan orang yang tidak dikenal. Kita itu kan jalan ketemunya di sistem sosial dengan pengguna jalan lain. Nggak ada yang tahu apakah itu anaknya si A, anaknya pejabat itu, anaknya jenderal, enggak, anonimus. Siapa yang mengatur itu? Regulasi, gitu ya. Nah, regulasi ini penting, peraturan-peraturan ini. Nah, itu harus kita dapatnya dari mana tuh nilai budaya. Jangan dibilang, oh Bu Linda itu teori, ngomong aja. Enggak, itu bisa ditanamkan dari kecil. Negara maju bisa melakukan itu karena dia punya safety culture. Kenapa? Bukannya aturannya saja yang perlu, tapi manusianya harus punya. Dan itu nilai itu ditanamkan. Ini dicoba nih di Jawa Barat nih, 2013. Polisi cilik, mereka mengenal rambu-rambu lalu lintas gitu ya. Tapi ini saya nggak tahu nih, ternyata sangat discontinuous atau tidak berlangsung gitu. Sebetulnya harus terus dari generasi ke generasi. Oleh karena itu lembaga pendidikan juga perlu gitu ya. Nah tadi sebagai suatu sistem kita nggak bisa bilang bahwa oh kalau budaya transportasi aja budaya saya, tidak. Sebagai suatu sistem transportasi membenahinya itu harus mulai dari ekonomi, teknologi, fisik, lingkungan, hukum, sosial, budaya. Nggak bisa kita bilang tidak ada satu masalah pun yang kita bisa selesaikan dengan satu ilmu. Misalnya kayak saya bilang sosiologi, oh bisa dibereskan sosiologi, nggak bisa. Perilakunya udah oke, kalau infrastrukturnya nggak ada, tidak memenuhi gitu ya, ya sama juga, tidak aman juga gitu ya. Jadi memang harus sebagai suatu sistem gitu ya. Nah yang menarik kalau kita mau lihat gitu ya, budaya ini memang kita harus punya persepsi yang sama. Dan sebetulnya bisa kalau kita masuk ke dalam suatu proses pembelajaran. Jadi ada social learning process. Sama kayak jalan tol. Jalan tol itu kan produk teknologi negara maju. Tapi begitu dia ada di negara kita, dibikin jalan tol, ada peraturan yang melekat di jalan tol. Begitu kita masuk ke sana, perilaku kita adalah harus mengikuti perilaku di jalan tol. Nggak bisa kita buat jalan pelan-pelan supaya aman 30 km persegi, ya nggak ada lah, dimarahin orang. Ada tulisannya minimal 60 km speednya misalnya ya. Nah itu yang di dalam satu sistem adalah seperti itu. Maaf nih saya diminta, biasanya 20 menit nih, jadi saya agak buru-buru. Nah, kalau kita mau ngetes nih, regulasi itu di dalam satu sistem sosial, karena kita anonimus, supaya tidak terjadi kecelakaan, saling peduli, maka di dalam bidang hukum itu ada regulasi. Dan kalau kita lihat peraturan-peraturan ini adalah social commitment. Jadi biar Anda bersepeda atau berkendara di New York, sama aturan lalu lintasnya, rambunya sama, nggak boleh belok kiri, ada tulisan panah ke kiri, coret, nggak boleh masuk ke jalan, ya ada merah, ada garis putihnya gitu. Kalau kita mau ngetes nih, kita udah sering melanggar atau enggak, coba deh tes. Ini saya ambil nih dari Pak Satrio Nugroho nih 2012. Katanya gini, kalau kita masuk melanggar lalu lintas, yang nggak boleh jalan, nggak boleh masuk, kita masuk, rasakan sendiri. Jantung kita berdebar nggak? Kita takut nggak ada mobil dari lawan arah akan kebrukan kita gitu? Kalau berdebar, itu berarti Anda masih sehat. Otak Anda masih rasional. Berarti Anda masih punya rasa takut, masih punya rasa aman, masih punya rasa takut, ingin keselamatan gitu ya.
melintasi jalan lampu lingkaran merah dengan garis horizontal tadi, Anda selamat, berarti Anda masih oke. Tes aja sendiri deh. Tapi kalau Anda biasa melanggar, cuek aja. Paling nanti kita kasih lampu aja, nggak bakalan deh orang sana juga minggir sendiri. Seolah-olah nyawa Anda tuh diserahkan kepada orang lain. Ini paling penting. Nah, oleh karena itu, transportasi itu memang sebagai social problem. Kajian sosiologi transportasi di dalam ilmu sosial itu boleh dibilang baru. Sekitar tahun 1960-an, kalau nggak salah 50, 60-an. Itu karena apa? Karena memang banyaknya masalah-masalah sosial terkait dengan berlalu lintas tadi. Gitu ya. Saya masih kasih contoh. Di New Zealand, itu pada tahun 1995 sampai 2007, itu 2% kecelakaan meninggal karena bersepeda. Cuman 2%. Cuman kalau kata saya, itu pada waktu itu limit di limit jalan raya itu adalah 70 km per 70 km kecepatannya. Itu di urban road ya di perkotaan. Nah, tapi sebelumnya pada tahun 99 sampai 2000 itu 28%. Udah turun 2% pun mereka kemudian khawatir tetap. Kemudian mereka bikin perencanaan strategis terkait dengan bersepeda dan pejalan kaki. Dua yang bukan non-kendaraan bermotor ini sangat penting, sangat dipikirkan. Tahun 2008 itulah mereka mulai melakukan itu dengan mempertimbangkan apa? Satu, pendekatan sistem keselamatan. Jadi safety itu suatu sistem, pendekatan sistem keselamatan. Kemudian para akademisi ekspertis melakukan penelitian, memberi informasi, research, kemudian mereka melakukan promosi yang aktif. Mungkin ini juga dijalankan oleh Pak Putut nih ya, promosi yang aktif bersepeda itu nyaman. Pendekatan jaringannya apa? Pejalan kaki dan bersepeda. Dibikin infrastruktur supaya mereka juga bisa sharing bersama gitu ya. Tidak sharing dengan kendaraan bermotor, tapi sharing dengan pejalan kaki. Ada law enforcement gitu ya, mengelola kendaraan bermotor dengan baik. Ada state highway. Kalau dia tidak aksesibilitas, tidak inklusif, orang yang bersepeda kan kemarin konyol tuh, yang bersepeda boleh pakai di jalan tol. Itu konyol banget tuh polisinya gitu ya. Harusnya di sini itu karena pesepeda tidak bisa masuk ke jalan tol, dibuat jalan bersepeda di pinggir jalan tol. Sama panjangnya, sama tujuannya, itu dibuat seperti itu. Nah ini penting nih. Karena apa? Karena kadang-kadang kekuasaan itu ada di jalan. Semakin besar mobilnya, semakin merasa dia lebih berkuasa gitu. Bayangkan aja bersepeda sudah tidak bermotor, tidak ada keamanannya sama sekali ya dan lain-lain. Nah, kemudian kebebasan bergerak dan lain-lain. Nah, ini salah satu pembiaran. Kenapa cermin pembiaran yang terjadi yang sekarang kita lihat di jalan raya ini sama kayak ini. Ini kan sebetulnya kalau kendaraan bermotor cuma untuk 2 orang. Setiap moda itu ada kapasitasnya. Gitu. Sudah sesuai dengan tujuan dan nggak bisa misalnya orang naik bajai untuk pulang mudik gitu, itu udah nggak bisa karena bajai itu adalah kendaraan yang dipakai moda untuk di lingkungan misalnya ya, tapi kita kan dipakai untuk pulang mudik gitu ya 100 km gitu. Nah kemudian ini juga sama nih, ini apa? Ini suatu konstruksi kehidupan sosial, ini social construction nih yang tidak sadar kita membangun ini ya. Makanya, jadi pilihannya kalau saya selain policy adalah kita harus mengelola sistem transportasi. Karena ini apa? Karena ini merupakan dinamika kehidupan di perkotaan, sudah tidak bisa ditolak lagi, gitu ya. Pengelolaan sistem transportasi itu harus merupakan kegiatan yang sistemik dan terencana. Yang paling penting lagi adalah berkesinambungan. Jangan kalau ganti wali kotanya, ganti gubernurnya, polisinya berbeda. Itu namanya diskontinuitas dan itu tidak berkesinambungan gitu ya. Kemudian apa? Kita harus memanfaatkan sumber daya yang ada yang kita punya gitu. Ya, tujuannya apa? Untuk apa? Supaya efektif, efisien dan eksklusif. WHO tuh dari awal udah bilang kita kalau transportasi harus mengejar zero accident. Indonesia boro-boro nggak bakalan bisa gitu ya. Saya nggak prihatin sih, tapi saya masih optimis kalau kita mencoba menggunakan pendekatan dari sistem tadi dan perilaku kita kemudian kita mencoba menanamkan nilai-nilai safety dan security tadi. Nah, kalau kita kembali ke sini,
pertumbuhan di perkotaan di Indonesia itu akan meningkat terus. Sekarang udah hampir 60% kata Worldmeter 2019 ya. Dan kalau kata Castle, ini sayang nih, ilmu sosialnya udah meninggal nih, baru meninggal kemarin. Space is not a photocopy of society, it is society. Jadi ruang itu bukan fotokopi dari masyarakat, bukan, itu dinamika masyarakatnya gitu ya. Jadi bentuk dari spasial, proses yang ada di dalamnya ya, itu karena apa? Itu terjadi karena dinamika dari semua sosial struktur yang ada di dalam kota itu sendiri. Makanya nggak heran kalau di Jakarta lokasi rawan kecelakaan itu hampir total di 85 lokasi. Saya sih pengennya kalau teman-teman yang dengar ini ada di kota yang lebih kecil dari Jakarta ya, di Lombok, di NTT gitu ya, di Papua sekalipun, mumpung masih kecil kotanya, tatalah dari awal secara sistem transportasinya, manajemen transportasinya untuk mempertimbangkan pejalan kaki dan yang bersepeda, yang bukan kendaraan bermotor gitu ya. Kita nih sama kendaraan bermotor tuh paling serem banget gitu ya. Saya sama anak saya di sini saya sepedahan, tapi anak saya begitu pulang, anak saya langsung bilang, "Mah, di Indonesia jangan mama sepedahan ya, sepedahan cukup di New Zealand aja. Nanti mama keserempet metro mini." Gitu. Nah itu kan karena takut sekali kayak begini hampir semua. Tangerang, Depok, hampir semua Jabodetabek jur. Nah, oleh karena itu, kalau kita bicara traffic as a social system, planners, kebijakan, maka kita harus mulai. Jangan membangun infrastruktur tanpa mempertimbangkan ini semua. Ya, jadi kita harus dari membangun infrastruktur, kita terus ke manajemen transportasi. Ya, peranan profesional dan analis itu sangat penting. Manajemen perilaku sosial dan budaya bertransportasi. Bikin kampanye keselamatan di transportasi, gitu ya. Aggressive driving, baik sepeda juga agresif tuh kadang-kadang kalau di hari Minggu itu juga free day, itu kalau yang sepedanya keren, sepeda balap, itu kadang-kadang nggak mikir kita tuh yang pejalan kaki. Mereka cepet aja begitu, sampai kemudian dikasih batas untuk sepeda gitu ya. Itu ada self-development, bentuk dari social capital. Ada nilai, norma, trust, network gitu. Untuk apa? Itu untuk quality driving behavior. Baik untuk yang bersepeda atau tidak. Baik pejalan kaki sekalipun gitu ya. Kalau Anda pergi ke Korea, kita begitu ramenya orang nggak akan tabrakan pejalan kaki karena ada budaya walking culture. Jadi kalau kita ke arah sana kita harus jalan di kiri, kalau kita ke sini kita jalan di kanan. Itu walking culture. Berjalan aja ada budayanya gitu ya. Nah, dari segi sosial ini seperti ini. Kalau kita bicara sistem transportasi ada yang namanya sibernetik. Kenapa dibilang sibernetika? Karena transportasi itu sangat rasional. Dan teknologi betul, hasil teknologi. Jadi kalau sibernetika sistem transportasi, sebenarnya nggak perlu ada polisi. Kalau kita dikasih rambu-rambu kapan lalu lintas itu harus hijau merah, itu sebetulnya kan melalui komputer. Bukan seenaknya aja dia taruh sekian 6 menit atau 10 menit atau 5 menit, tergantung dengan arusnya sebetulnya. Jadi orang-orang teknologi di dalam transportasi itu bisa dihitung betul, makanya sibernetika. Tapi dari ilmu sosial itu nggak bisa kita lihat secara cuma di ini, karena kita di ruang publik itu kita ada di dalam satu sistem sosial. Kita saling tidak mengenal, ada di dalam satu sistem sosial. Kita tidak tabrakan, kita disiplin ada di sini. Tapi diatur apa? Diatur oleh undang-undang. Diatur oleh regulasi gitu ya. Dan ini sistem ini nggak bisa kita hilangkan dari sistem budaya saja yang paling atas. Kita harus turun sampai ke sistem biologi. Kalau kita lagi sakit, pandemik misalnya, jangan keluar, jangan bersepeda gitu ya. Apalagi bersepeda, keluar aja nggak boleh, menyebarkan virus itu sendiri. Biological kita itu akan terganggu ke sistem personal kita. Kita akan lebih emosional kalau kita memang lagi pusing, lagi sakit perut, lagi mules, tapi kita tetap menggunakan jalan berlalu lintas gitu ya. Kita pergi ke tempat tujuan, istirahat di rumah gitu ya. Karena nanti sistem personalnya juga akan mengganggu nanti kita ketemu di ruang publik gitu ya. Nah, sistem budaya ini apa? Yang membuat kita menjadi good citizen transportation. Good citizenship transportation. Jadi betul-betul kita karena ada common values ya dari safety dan ini. Nah,
kalau budaya keselamatan ini diterapkan, ini semua akan kembali lagi ke sistem ke bawah. Jadi dia akan turun. Jadi menyelesaikan itu harus sistemik, nggak bisa cuman di sistem ini saja. Ya, sama kayak bus. Kenapa dia selalu buru-buru yang swasta itu kalau di Jakarta itu karena sistemnya yang salah. Karena sistemnya sistem setoran, bukan sistem yang misalnya kayak Transjakarta. Ada tidak ada penumpang, dia tetap segitu bayarannya, gitu ya. Belum kalau anaknya sakit nih, pusing dia di sistem biologi ini personal, di sistem personalnya gitu ya. Jadi jangan salahkan kalau dia ngebut gitu ya. Bagaimana ini bisa ini? Nah ini kita, kalau tadi kita bilang keselamatan, bukan yang nggak mungkin. Kita itu struktur, jadi regulasi ini ada di sini, regulasi lalu lintas, ini tidak pernah membudaya, tidak pernah mengkultur. Harusnya policy, kebijakan, aturan, diferensiasi sosial dan lain-lain, struktur sosial gitu ya, harusnya mengkultur, membudaya ke sini. Tapi diperlukan proses. Proses apa? Proses negosiasi. Di sini ada proses negosiasi dan proses partisipasi. Kita bukan nggak ada, kultur itu sudah ada. Saya ambil nih nilai di Citra Manusia Perhubungan, ada nih di Kementerian Perhubungan. Kalau belum ganti ya, ada 5 citra perhubungan, nilai budaya universal. Takwa, kata kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nggak usah sama polisi. Kalau kita sama Tuhan aja takut, kita udah pasti kita akan disiplin. Kita akan memikirkan nyawa orang lain. Katanya tanggap terhadap kebutuhan mereka. Tertib, teratur, tepat waktu, bersih, dan nyaman. Gitu ya. Dulu sih KRL kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Sekarang udah mulai pasti. Itu karena apa? Karena manajemen transportasi gitu ya. Jadi kenapa? Nilainya, nilai apa? Tertib, teratur, tepat waktu, bersih, harus bersih gitu ya. Tangguh misalnya. Terus kemudian katanya tanggung jawab akan keselamatan dan keamanan. Nah ini harus tertanam nih, harus terinternalisasi. Kita ini kalau peraturan, sosialisasi cuman woro-woro saja, tidak dipikirkan sampai merubah perilaku. Kalau orang sosiologi nih, kalau cuman peraturan aja, belum sampai merubah perilaku, nggak ada gunanya gitu ya. Makanya harus sampai internalize, embedded, jadi tertanam di diri kita, merubah perilaku kita, itu baru betul. Nah, kenapa begitu rumit struktur proses struktur? Karena kalau kita bicara traffic as a system, itu kita bicara sistem sosial, ada efisiensi, kita bicara norma, kita bicara fasilitas, dan ini ada kolektif, ada community nih, seperti community-nya Pak Putut nanti gitu ya, ada juga individual ya. Ini terkait sama apa? Sama jaringan yang ada. Mobil itu Anda jangan lihat mobil sebagai suatu alat. Mobil itu adalah media simbol kebebasan ya. Makin mobilnya makin BMW, makin punya prestise sosial, beda terkait sama strata sosial ya. Kadang-kadang kalau mobil keren dapat parkir, kalau mobil yang biasa-biasa aja dilihat aja enggak gitu ya. Nah, peran perilaku ini menjadi penting. Nah, ini banyak sekali dan rasionalitas itu masuk ke dalam satu sistem transportasi. Kalau mau memikirkan itu, pikirkanlah semua hal di sini, baru kita bisa berpikir mendapatkan suatu transportasi yang nyaman. Nah, ini yang juga manajemen transportasi, mulai mikro, makro, ya kita bicara kebijakan di level yang makro, harus populis, propur, inklusif sosial, dan kemudian ke struktur. Ini ada strukturalnya, kemudian ada kulturnya. Nah ini semua nggak bisa dipisahkan dari manajemen sistem transportasi. Ya, perilaku sosialnya dan tadi di tingkat keluarga itu ya harus well-being, harus layak. Jadi kayak bicara pandemik juga seperti itu. Kita harus punya sistem disiplin di dalam pandemik. Jadi bukan saja bertransportasi saja, tapi kita menghadapi musibah pandemik ini, kita harus disiplin. Kita harus memikirkan keselamatan, kita harus memikirkan kepedulian orang lain, kepedulian pada diri sendiri dan orang lain, apalagi keluarga ya. Dan tadi di level yang biologis tadi, ya, dan personal kita harus well-being. Kalau kita tidak layak hidup, kita masih belum layak ya memang itu jadi masalah juga gitu ya. Oke, ini mungkin yang terakhir. Kita harus lihat, ini saya kebetulan punya Bike to Work, jadi ada kualitas kehidupan sosial, ini yang kita kejar, yang tadi sistem link between sistem itu di societal goals-nya apa, itu adalah quality of social life, jadi jangan bilang quality of life saja, tapi quality of social life, pakai sosialnya. Kehidupan sosial yang berkualitas, sosial kita tidak sehat, oh itu sama kayak otak sehat.
Beda tuh otak sehat orang sosial sama otak sehat medik. Foto di script itu sehat secara medik. Tapi begitu dipakai di orang, belum tentu dia sehat secara sosial, gitu ya. Nah, perlu juga koordinasi antar stakeholders. Kita nggak bisa menyalahkan, harus ada regulator, operator, konsumer. Kita nih, yang perilaku sosial. Ini ada di dalam manajemen transportasi, ya. Jadi ada keluarga, juga harus rumah tangga menjadi sasarannya, gitu ya. Terus komunitas-komunitas yang ada. Karena apa? Kematian mengancam di jalan raya. Kemacetan menjadi masalah kita, gitu ya. Nah, terima kasih kepada ini. Mudah-mudahan saya tidak terlalu lama gitu ya. Ini saya coba cepat-cepat, nanti kita diskusi. Ini saya ambil fotonya di Vietnam, ternyata sama di negara lain juga sapi itu dipakai buat naik motor gitu ya. Kemudian ini masih belum disiplin, ini di Jakarta gitu ya. Ada daripada naik capek padahal olahraga. Nah, di kita itu lebih baik bikin patung polisi gitu loh. Tapi begitu kita lihat, oh patung, besoknya ya kita ini lagi. Ini ada SNI, Standar Nasional Indonesia, tapi dari bekas ini. Sekali lagi Pak Fahmi, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita bisa diskusikan bersama. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, jaga keselamatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Linda, terima kasih banyak, Bu. Saya pikir tadi ada banyak catatan penting ya yang harus kita catat terkait dengan apa yang telah disampaikan Ibu Linda tadi ya. Jadi mungkin dua catatan penting yang saya catat tadi ada cycling policy approach terkait dengan safety dan healthy tadi ya. Saya pikir itu beberapa kata kunci, dan kemudian apa yang disampaikan oleh Castle dari Castle 2002 ya terkait dengan bagaimana pendekatan sosiologi ya kalau diterjemahkan ke dalam aspek dynamic spasial, memahami behavior, dan kemudian bagaimana pendekatan kualitatif itu kemudian secara kuantitatif bisa diterjemahkan dengan baik oleh para planner nanti ya, dan memahami kondisi masyarakat, infrastruktur kawasan perkotaan, untuk kemudian visi kawasan perkotaan ini bisa memudahkan para goeser terkait dengan mewujudkan visi safety dan healthy tadi. Ya, Pak Fahmi, ya. Di NZ Transportation Agency di sini, Pak, itu membuat desain untuk policy dan perencanaan orang bersepeda dan pejalan kaki pada tahun 2008 itu yang ditekankan adalah justru pendekatannya adalah sistem keselamatan, Pak. Ya, baik. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Bu, sharingnya. Baik, jadi untuk sesi kedua, ini akan kita berikan kesempatan kepada Pak Koko Dillon ya, panggilan akrab beliau ini Pak Koko Dillon, untuk mengelaborasi lebih lanjut, menyambung apa yang telah disampaikan oleh Ibu Linda tadi ya, dari aspek sosiologis. Kita akan bergerak sekarang untuk bagaimana kombinasi dari aspek urban transport sustainability ya. Kebetulan Pak Koko Dillon ini background-nya adalah planner ya, urban planning ya. Tapi kemudian beliau adalah Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia. Tentu ini akan ada banyak perspektif yang bisa kita gali dari Pak Koko Dillon. Waktu dan kesempatan kami persilakan, Pak Koko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan juga tentunya salam sehat selalu dan salam Indonesia Maju. Pada kesempatan siang hari ini, saya senang sekali diundang oleh Pak Fahmi Abdul dan juga teman-teman dari AM Kolabora ya, untuk berbagi mengenai tantangan dan peluang kebijakan transportasi perkotaan di Indonesia. Nah, tadi saya sebenarnya juga terkesan dengan presenter sebelumnya, Ibu Linda ya. Jadi memang saya sepakat sekali bahwa yang namanya keberadilan sosial itu harusnya bukan hanya Pancasila aja, tapi diterjemahkan juga ke dalam keberadilan ruang kota, di mana ada ruang untuk pesepeda, ada ruang untuk pejalan kaki juga ya, dan juga tentunya harus safety ya, karena kalau nggak aman ya bagaimana, itu juga nggak adil kan. Jadi resiko terhadap kecelakaan itu juga harusnya lebih berkeadilan. Kalau misalnya kita biarkan hanya pada sistem market atau sistem pasar ya, artinya yang mereka yang akan berpunya akan beli mobil yang lebih besar, karena mobil yang lebih besar itu memang secara engineering lebih aman. Jadi kalau terlibat kecelakaan
mereka mungkin injury cedera fisiknya memang tidak sebesar kalau apalagi berjalan kaki atau naik sepeda gitu ya. Dan ya solusi engineering-nya ya kalau nggak grade separation ya ada ruang khusus untuk masing-masing moda supaya semua moda itu bisa dengan massa dan kecepatan yang tertentu ya sesuai karakteristik moda, atau ya semuanya sama-sama slow down ya, atau itu mungkin nanti itulah kenapa beberapa respons dari traffic safety itu pasti ada komponen mengurangi kecepatan, dan itu juga saya kira cuplikan pengalaman dari KRL, bagaimana mereka sangat transformatif ya, mengubah sistem pembayaran gitu, jadi media payment yang tadinya cash lalu menjadi cashless dengan media paymentnya kartu. Transjakarta juga sudah lakukan, dan sekarang MRT itu memang sangat transformatif terhadap kebiasaan kita. Sekarang kita udah mulai bisa ngantri gitu ya, udah lagi nggak naik kereta itu di atap dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa memang perubahan budaya itu ya, atau cultural transformation atau mungkin perubahan perilaku lah, behavior itu ya, itu memang harus dimulai dengan engineering, baik desain atau geometrik jalan gitu, dan juga media payment tadi ya, enforcement termasuk speed limit, dan baru nanti ada education. Kalau kita mulainya di education tapi nggak ada, jadi kayak misalnya gitu kita bilang oke, education tentunya penting gitu ya, lebih konkret kalau dimulai dengan tadi itu, dari sebagaimana pengalaman di KRL. Oke, baik. Saya mohon izin share screen, Pak Fahmi. Silakan, Pak Koko. Oke. Apakah sudah nampak? Sudah, Pak. Tolong di F5, Pak, supaya... Ya. Sebentar, ini bukan F5 nih, karena pakai Google Slides. Oh, beda. Ya, silakan, Pak Koko. Sekarang gimana? Oke, sip. Oke, baik. Okay. Baik, jadi garis besar paparan saya ini mengenai perencanaan transportasi perkotaan itu sendiri, ya, konsep integrasi antar moda transportasi publik, ya. Dan ini saya juga akan menjelaskan bagaimana peran fasilitas pejalan kaki dan pesepeda, ya. Dan sebenarnya apa yang harusnya menjadi tujuan dari sistem perencanaan ini adalah kita harus berpikir ke konsumen gitu ya. Mungkin saya approach-nya karena pakai bahasa konsumen itu mungkin melihat manusia sebagai makhluk ekonomi ya, yang maksimasi utilitas gitu ya. Nanti saya jelaskan juga mengapa saya menggunakan lensa ini ya. Jadi intinya kita ingin suatu sistem transportasi ya publik gitu yang bisa menuntaskan kebutuhan perjalanan kita dari pintu rumah kita sampai titik perjalanan akhir, biasanya kantor misalnya. Ketika itu bisa diselesaikan, perjalanan itu bisa dituntaskan dengan kendaraan umum ya, dengan harga yang kompetitif gitu. Tentu saja angkutan umum maupun dengan sepeda ini juga akan lebih atraktif. Nah, lalu saya juga akan terakhir akan ngomong sedikit mengenai apa dampak dari COVID ini, dan tentu saja semua hal yang kita ketahui mengenai COVID sifatnya pada saat ini masih tentatif ya, kita belum tahu bagaimana menyelesaikan krisis ini, tapi saya kira ada beberapa clue yang bisa mungkin saya sharing di sini. Baik, pertama mungkin mengenai urban mobility atau perjalanan transportasi publik sendiri, saya akan singkat aja. Ini saya udah ini dari publikasi saya bulan Oktober tahun lalu ya, dan waktu itu saya tulis itu memang belum dalam konteks COVID. Jadi poin saya pertama adalah sebelum COVID pun kita udah punya masalah transportasi perkotaan. Saya kira semua sepakat di sini. Ya. Next. Nah, ini kenapa kita butuh perencanaan transportasi perkotaan nih. Jadi betul bahwa kita semakin banyak orang tinggal di kota, dan ini sebenarnya kabar baik ya, karena ternyata semakin banyak orang tinggal di kota, ternyata GDP kita juga semakin meningkat. Dan juga 41% dari perekonomian itu dari 6 kota metropolitan: Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Makassar. Ya. Nah, bahkan sebelum COVID pun sebenarnya udah ada masalah ya. Misalnya
kita ada ekonomi global yang tidak menentu. Waktu itu udah ada trade war ya, sebelum trade war antara Amerika dengan China ya. Dan kita sebenarnya kalau ingin menjadi negara dengan GDP terbesar kelima pada tahun 2045 ya, 100 tahun kemerdekaan kita sebenarnya butuh pertumbuhan perekonomian itu 7%. Dan selama ini kita sebelum COVID ini kita hanya bisa sekitaran 5%. COVID malah ya, tapi semuanya juga anjlok. Jadi mungkin nggak tahu nih, kita jadi masih bisa nomor 5 nggak pada tahun 2000. Tapi saya kira itu that's a different discussion ya. Problemnya ini sekarang seperti tadi disampaikan, ada permasalahan tata ruang. Kenapa terjadi yang saya sebut krisis transportasi perkotaan atau urban mobility crisis ini? Ya karena itu memang perencanaan ruang kita selama ini agak ugal-ugalan ya. Itu berdampak pada kemacetan ya, pada masalah safety tadi juga saya sebutkan, dan polusi. Dan ini yang sebenarnya juga penting ya, ini ada dampaknya ya, bukan hanya ketidaknyamanan, ini dampaknya kepada produktivitas tenaga kerja kita. Bayangin kalau misalnya seorang keluarga, satu keluarga kehilangan kepala keluarganya ya, breadwinner-nya gitu ya, baik ibu maupun bapaknya gitu, atau misalnya dia terkena musibah, ya itu kan akan mempengaruhi produktivitas labor-nya, atau dan itu akan berdampak ya. Dan yang terakhir ini juga ya, yang kita saya kira pertemuan yang juga penting adalah kota-kota di Indonesia ini kalah bersaing dengan kota-kota global lainnya. Ini mungkin dalam slide berikutnya disampaikan di sini. Ini temuan dari World Bank, di mana di sumbu X ya, sumbu mendatar populasi perkotaan sebagai persentase ya dari total nasional, dan di sumbu vertikal, sumbu Y itu log GDP. Nah, kita lihat Indonesia itu di bawah garis rata-ratanya ini ya, garis itu. Saya mau mungkin harus panah saya kelihatan nggak? Ini pointer saya kelihatan ya. Nah, ini kan ada garisnya ini. Oke, Indonesia di bawah, Filipina di bawah, India di bawah, ya Vietnam sedikit di bawah, Cina dan Malaysia di atas. Artinya apa? Ya kita tuh harusnya dengan proporsi kita itu 55 sekian persen itu tadi, harusnya kita berada di sini. Ya, harusnya kita bisa lebih baik lagi. Nah, poinnya adalah apa? Ya kita bisa menjadi ekonomi yang lebih produktif kalau kita mengelola kota kita dengan lebih baik. Itu sebenarnya temuan kuncinya. Ya, dan sebenarnya juga tidak kaget ya kalau ternyata kita ini salah satu kota yang termacet ya. Tadi dilihat di kurva itu yang ternyata yang di bawah rata-rata ya, seperti Manila, di Filipina ya. Itu juga ada di India seperti itu. Itu di bawah kurva itu karena kita memang punya permasalahan yang sama dengan kota-kota negara berkembang tersebut. Oke. Saya kira ini kesimpulan dari tadi semua itu kenapa ini dikuantifikasi. Sebenarnya ini karena gini, kadang-kadang kalau kita ditanya oleh pembuat kebijakan gitu, ngapain saya harus bikin MRT sekian triliun, harus bikin intervensi ini, intervensi itu. Wah, kok subsidi Transjakarta mahal banget. Tadi kan disebutkan Transjakarta jauh lebih baik karena ada penumpangnya penuh atau kosong bisa jalan. Itu karena ya disubsidi, karena konsekuensi logisnya terhadap anggaran subsidi. Lalu ditanya anggota dewan, kenapa sih subsidi ini mahal banget gitu ya kesannya. Ya karena kita ingin menyelesaikan masalah-masalah yang punya nilai rupiah atau dollar value seperti ini. Karena kan jadi saya kira ini penting bagi kita perencana ya, karena kalau urusannya anggaran ya kita harus nunjukin berapa impact-nya terhadap anggaran yang kita butuhkan gitu. Baik. Ya. Nah, lalu solusi-solusi ini saya kira pertama kita harus punya perencanaan yang baik tentunya saja ya, dan juga harus di-enforce. Nah, lalu tadi itu ternyata nggak ada satupun ya sistem, bahkan saya yakin di negara maju seperti New Zealand sekalipun ya, ketika mereka punya sistem transportasi umum yang baik itu tidak disubsidi ya. Dan itu juga kenapa kita butuh reformasi fiskal. Tadi disebut juga London misalnya. London itu juga punya yang jelas BBM itu nggak disubsidi, malah pajak ya. Parkir itu juga tidak pernah dijaga murah. Kita kadang-kadang planner kita tuh masih bilang, kita harus parkir supaya affordable. Kenapa parkir yang harus affordable? Kenapa nggak angkutan umumnya yang kita bikin affordable? Jadi kan aneh. Anggota dewan yang sama ya, orang yang sama, dia bilang, kenapa parkir terlalu mahal?
Tapi kenapa subsidi Transjakarta terlalu tinggi? Itu menunjukkan keberpihakan dia memang kepada pengguna kendaraan pribadi, motor. Nah, itu juga penting. Ya. Dan kadang-kadang bilang, oh ngapain subsidi BBM? Kan udah ada pajak kendaraan bermotor. Nah, itu yang salah. Pajak kendaraan bermotor bayar sekali untuk setahun. Ya. Jadi kita mau pakai itu 1.000 km, 2.000 km, 60.000 km, bayarnya sama, fix. Jadi sebenarnya yang berdampak kepada penggunaan itu adalah ya user fee-nya, yaitu yang paling dekat, proxy yang paling dekat adalah pajak BBM tadi, ya. Dan juga beberapa tempat, misalnya seperti Singapura, London, Hong Kong, bukan London, sudah menggunakan land value capture mekanisme di mana titik-titik lokasi stasiun MRT gitu ya, yang bernilai tinggi, itu juga ikut mendanai pembangunan infrastruktur. Saya kira modal-modal itu bisa dilakukannya. Dan juga nih yang terakhir adalah kita butuh sistem perencanaan metropolitan yang bottom up. Ini kata kuncinya di situ, bottom up. 6 kota yang tadi saya sebutkan itu lintas batas kota. Jadi maksudnya gini, kota Bandung itu ya yang kerja di pusat kota Bandung itu ya ada yang tinggal di Cimahi, ada di Kabupaten Bandung, Jatinangor, dan seterusnya ya. Yang di Jakarta pun apalagi udah kita pahami ya, di Bogor dan seterusnya, Bekasi ya. Nah, kalau misalnya satu municipal entity dan municipal entity lain tidak punya framework lah sekurang-kurangnya kerangka untuk kerjasama, itu tentu saja tidak terjadi, tidak akan maksimal. Dan ini sudah dipahami oleh pembuat kebijakan kita, sudah dipahami juga oleh Menteri Bappenas, sekurang-kurangnya Menteri Bappenas yang sebelumnya ya, bahwa memang seperti ini contohnya, ketika Jakarta paham butuh MRT ya, sarana angkutan umum massal berkualitas tinggi. Lalu stasiun akhirnya di mana? Sebenarnya demand-nya ya, atau yang membutuhkan itu adalah ya jauh di Tangerang Selatan sana gitu. Dan sebenarnya misalnya kalau saya lihat di sini ada misalnya Bandar Udara Pondok Cabe, itu mungkin dari situ yang paling ideal untuk lokasi depo dan seterusnya ya, untuk terminal akhirnya. Namun karena apa? Karena ada batas administrasi wilayah ini di sini ya. Jadi Pak Gubernur DKI waktu itu tidak punya kewenangan untuk merencanakan di luar dari batas tersebut. Nah, padahal dia ingin gitu. Dia sebenarnya bukan, dan Pak Gubernur DKI itu ya, baik yang dulu maupun yang sekarang, saya kira itu yang kontinuitasnya saya kira ada gitu. Mereka nggak pernah anti sama penduduk di Tangerang. Nggak pernah tuh nanya, oh KTP-nya ke Tangerang Selatan atau mana sih? Nggak pernah. Mereka sekarang karena mereka paham bahwa penduduk itu yang bekerja di Jakarta itu ya, itu ikut menggerakkan perekonomian kota di Jakarta. Mereka paham kontribusinya. Tapi kontribusinya terhadap kemacetan pengen dikurangi. Jadi sebenarnya makanya kenapa di encourage menggunakan angkutan umum massal ini gitu. Pengennya sih investasi sampai sana, tapi belum kejadian. Nah, ini saya kira Kementerian Bappenas juga sudah memahami ininya bottleneck ini, dan sudah mulai diurus ya. Nah, ini juga peran pemerintah pusat di sini. Nah, pemerintah pusat pun saya kira kadang-kadang saya lihat ini ya bekerja dalam silos ya, atau dalam kotak-kotaknya masing-masing gitu. Banyak sekali beberapa produk perencanaan, saya sebut aja begitu ya, produk perencanaan yang domainnya di kementerian-kementerian sendiri gitu ya, dan jarang sekali ada koordinasi horizontal. Sebagai contoh misalnya gini, Kementerian Perhubungan itu kedirjanannya itu berdasarkan moda ya. Ada Dirjen Perhubungan Darat, ada Dirjen Perkeretaapian. Tapi kan kalau misalnya kita ngomongin transportasi perkotaan, ya kan ada yang mau pakai rel kereta api, ada yang mau pakai bus gitu. Sebenarnya itu nggak berorientasi pada konsumen jadinya, menurut saya mengkotak-kotakan tupoksi dari Kementerian Perhubungan tersebut. Karena ya, konsumennya bisa pakai di perkotaan ya, bisa aja dia pilih kendaraan atau angkutan umum berbasis rel, bisa juga berbasis bus. Tapi kenapa dia ujungnya itu justru malah tidak responsif terhadap terhadap kebutuhan konsumen. Malah dia ngomongnya berbasis teknologinya. Menurut saya ini salah satu yang harus kita koreksi ke depannya ya. Nah, lalu bagaimana tadi kan disebut juga peran municipal level ya. Jadi gini, justru kalau yang kita lihat sekarang ini ya, di level lokal ada beberapa champion
mungkin yang paling pertama saya harus sebutkan ya Bapak Sutioso ya, dia meskipun sangat ditekan waktu itu ada banyak oposisi atau kontra ya yang berseberangan dengan beliau mengenai busway, tapi dijalanin terus gitu. Dan waktu itu yang berseberangan bukan hanya operator-operator loh, Menteri Perhubungannya bahkan dirjennya waktu itu juga, Dirjen Perhubungan Daratnya juga berseberangan. Justru karena Pak Sutioso yakin dengan undang-undang desentralisasi memberikan dia kewenangan untuk melakukan itu, dan karena desentralisasi pula dia punya cukup besar PAD untuk mendanainya, dilakukan itu. Itu kan adalah reformasi yang pertama ya yang dilakukan. Kalau enggak bayangin sampai sekarang Sudirman Tamrin kita masih isinya bus-bus yang 20 tahun lalu waktu saya masih SMA dulu. Itu kan ya kita semakin jauh lah kita tertinggal dari New Zealand misalnya. Nah, tapi yang tadi Bu Lina juga sampaikan, kadang-kadang nggak discontinue gitu, karena emang benar sangat rely untuk leadership. Nah, untungnya, the good news is menurut saya, ya di level konstituen di Jakarta sekurang-kurangnya kita selalu ya so far so good gitu ya, kita selalu mendapatkan kepala daerah yang responsif terhadap angkutan umum massal. Sekurang-kurangnya itu, meskipun mungkin kita punya keberatan di bidang massal sejak Pak Sutioso, saya kira progresnya bisa dilihat, bisa indikatornya networknya Transjakarta terus berkembang gitu ya. Bahkan saking kuat komitmennya, harga tarifnya itu dari 3.500 dari tahun 2006 sampai sekarang nggak pernah naik-naik. Padahal ya konsekuensinya apa? Artinya PSO-nya atau subsidinya ya semakin besar. Tapi artinya apa? Emang dinikmati oleh warga Jakarta dan juga semakin besar. Saya mungkin mau sedikit kasih cerita ya. Waktu itu besar sekali sorotannya terhadap subsidi ke Transjakarta. Namun kalau kita lihat-lihat di profil postur APBD Jakarta, ternyata lebih banyak anggaran ya yang tidak terserap daripada anggaran yang dialokasikan ke Transjakarta. Jadi paham ya, ketika kalau saya subsidi Transjakarta itu kira-kira 3 triliun, sedangkan anggaran APBD Jakarta di tahun 2019 yang tidak terserap itu belasan triliun. Padahal jelas-jelas Transjakarta dinikmati masyarakat gitu. Sedangkan 11 triliun itu akhirnya tidak terserap, tidak bermanfaat bagi masyarakat. Baik. Next. Nah, ini di RPJMN 2020 ini menunjukkan bahwa Pak Presiden Jokowi dan timnya sudah memahami betul bagaimana pentingnya angkutan umum massal ya sebagai tulang punggung transportasi perkotaan di kota-kota besar, bukan hanya Jakarta, yaitu tadi seperti sampaikan Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung, Semarang, dan Makassar sampai dengan 2024. Baik, itu aja yang saya sampaikan. Dan ini juga kebetulan saya juga memang punya peran di sini ya untuk menyusun urban mobility plan di tingkat pusat. Jadi kita intinya apa? Masing-masing 6 kota itu harus punya produk perencanaan yang skalanya metropolitan. Nah, itulah di mana adanya bottom up metropolitan governance itu harus dimulai dengan menyusun produk rencana ini. Itu harapan saya. Jadi jadi ketika rencananya itu sudah disusun secara bottom up ya, harapan kami itu ada rasa memiliki dari kota selain kota intinya, jadi kota penyangga. Misalnya kalau di Medan ya mungkin kabupaten Karo, Deli, dan Mebidang yang Binjai, Deli, Serdang ya. Seperti itu misalnya contohnya. Baik, sekarang kita ngomongin mengenai integrasi moda antar publik. Nah, jadi yang tadi saya sebutkan ya. Saya paham di sini ada segmen masyarakat kita ya, saya kira, dan it's a growing segment ya. Saya itu tren yang sangat menggembirakan bagi saya. Semakin banyak menggunakan sepeda, bukan hanya untuk kegiatan rekreasi, tapi juga untuk kegiatan sehari-hari ke kantor gitu. Nah, namun tentu saja nggak semua orang akan bisa melakukan hal tersebut ya. Jadi kita tetap, dan saya kira ini salah kalau kita membenturkan antara angkutan umum massal dengan kendaraan tidak bermotor. Itu is a false choice ya. Justru karena kita punya dalam tanda kutip musuh bersamanya adalah angkutan bermotor pribadi. Ketika kita bisa menuntaskan semua pergerakan itu dengan baik kendaraan yang lebih ramah lingkungan ya, saya sebutnya begitu, carbon footprint-nya lebih rendah per kapita, maka itulah kemenangan, itulah yang perlu kita ini bersama. Ya. Nah, ini saya petakan memang
problemnya adalah ada sekat-sekat institusional ya antara si operator moda raya trunk lines-nya dan juga pergerakan dari asal ke stasiun pertama gitu ya yang disebut dengan first mile dan juga dari stasiun akhir ke tujuan akhir yang disebut dengan last mile. Nah, kadang-kadang di sinilah kendaraannya. Jadi benar dari titik stasiun MRT awal ke stasiun MRT itu benar kurang dari 30 menit, harganya juga sangat ekonomis. Ya cuma kan nggak semua orang rumahnya di atas stasiun MRT, kantornya juga di atas stasiun MRT. Ya. Nah, jadi first last mile ini jadi problem yang memang sudah harus segera diselesaikan. Oke, next. Jadi ini yang penting ya, bahwa ini harus berorientasi pada konsumen. Itu sebenarnya kata kuncinya. Ya, disediakan kenyamanan dalam media pembayaran dan ada transparansi sistem tarif dan rute jalan jawab. Oke. Saya nggak ingin terlalu lama-lama di sini. Ini mungkin saya mau sebutkan gini, integrasi fisik itu necessary but not sufficient. Artinya apa ya? Kita harus memulai integrasi itu dengan integrasi fisik. Ini kira-kira 10 tahun yang lalu tahun 2007 saya anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta, waktu itu yang termuda. Ketika kita nanya mengenai integrasi gitu, oh integrasi kok ini ada stasiun kereta api, di sini ada stasiun, ada halte bus gitu, dianggap itu integrasi ya. itu kan integrasi fisik sebenarnya, tapi kan sebenarnya yang dibutuhkan oleh konsumen lebih dari itu. Bahkan sekarang di Bandung pun ya kita melakukan FGD dengan pengguna angkot, salah satu keberatan yang paling besar dari mereka adalah ya antara karena nggak sistematis yang sistemnya masih sistem setoran, itu sulit sekali diintegrasi. Kadang-kadang untuk transfer antar rute jelas jadinya bayar 2 kali ya. Itu dari hal tersebut aja pengguna bus yang sebelum Transjakarta udah naik bus paham betul itu perubahan atau improvement yang sangat besar dengan adanya Transjakarta bisa transfer dengan gratis dan seterusnya. Ya, jadi artinya skema tarifnya juga lebih berpihak pada konsumen. Baik. Dan ini saya berkarat ke konsumen dan karena ini gimana pun juga saya melihat kota itu sebagai mesin perekonomian. Orang punya pilihan, melakukan pilihan sadar berpindah ke kota. Kalaupun dia memang lahir di kota, toh dia akan menemukan jobs yang lebih bagus atau pekerjaan yang lebih bagus di kota ya. Sehingga memang pilihan-pilihan itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masing-masing dan itu saya kira baik. Jadi itu memang saya melihat ini sebagai kota itu sebagai mesin ekonomi dan masing-masing individu itu ya mereka juga punya aspirasi ekonomi yang mereka capai dengan antara lain berpindah ke kota. Apalagi mereka yang berpendidikan tinggi karena justru pekerjaan yang high skilled workers itu ya high skilled jobs ya adanya ya di pusat-pusat kota ya di gedung-gedung tinggi yang di dalam perkotaan ini. Oke. Nah, lalu mengapa konsumen tidak beralih menggunakan transportasi publik ya? Ini BPS melakukan survei ya. Pertama yaitu tadi waktu tempuh lama dan tidak praktis. Jadi sebenarnya ini adalah kalau yang saya lihat dari sini adalah yaitu first and last mile solution-nya tadi. Nggak praktis artinya apa? Ya setelah kita kalaupun bisa gitu ke stasiun pertama dengan mudah ya. Stasiun keberangkatan dengan mudah. Begitu sampai stasiun akhir nggak praktis banget, harus jalan lagi, harus nyari tumpangan lain. Sedangkan kalau naik mobil udah tinggal masuk mobil, nyetir atau kadang-kadang disupirin sampai di tempat akhir selesai. Dan waktu tempuh lama, ya termasuk waktu tunggu. Ya kalau sistem setoran, ya berarti frekuensinya kan juga suka-sukanya si supirnya. Jadi itu juga yang perlu kita perbaiki bersama-sama. Nah, dan ini adalah survei yang dilakukan oleh MTI sendiri. Ini sebenarnya temuannya menarik. Saya juga paham bahwa kita punya challenge dengan ojek online ini ya. Memang love-hate relationship lah, mixed feeling saya juga. Ya. Tapi kita lihat ini memang ternyata ojek online itu, apalagi sebagai last mile solution, itu ternyata digunakan oleh hampir 45% dari pengguna. Jadi artinya apa? Ketika dia nyampe stasiun akhir, dia menuntaskan perjalanan segmen terakhirnya itu dengan ojek online. Ya. Nah, kabar baiknya adalah dari yang kita survei itu 66% akan ingin kembali menggunakan transportasi publik setelah pandemi usai. Baik. Dan ini juga ada studi-studi lain mengenai ya love-hate relationship dengan ojek online ya. Saya sebutkan 3 ini yang dari Jakarta Property Institute,
dari Pustrol UGM juga ada, dan juga dari SBM ITB. Nah, jadi kunci keberhasilan tadi itu adalah integrasi, dan itu saya mau pastikan juga secara desain memang memungkinkan ya, kalaupun tidak dari ujung ke ujung dengan menggunakan sepeda atau berjalan kaki, sekurang-kurangnya dari ujung ke stasiun pertama dengan kendaraan yang ramah lingkungan, dari stasiun akhir ke stasiun tujuan akhir dengan kendaraan ramah lingkungan. Baik, saya kira ini akan. Nah, lalu bagaimana dengan COVID? Ini kebetulan saya juga ada artikel lain mengenai hal tersebut ya, A New and Better Normal untuk urban mobility. Karena apa? Memang ada challenges-nya, tapi juga ada opportunities-nya. Nanti saya akan sampaikan di sini. Ini kebetulan saya diundang untuk menulis ini di Urbanet bulan Mei yang lalu. Nah, tapi saya kira beberapa temuan juga masih valid 5 bulan kemudian ya. Baik. Nah, ini sekarang udah ada work from home, lalu PSBB ya Pak, lalu longgar, PSBB lagi ya, rem darurat, sekarang longgar lagi ya. Nah, sebenarnya apa waktu itu tujuannya PSBB kan adalah yang di sebelah kiri ini ya, flatten the epidemic curve, jadi supaya laju infeksinya tuh tidak tinggi di atas ambang batas kapasitas healthcare kita ya, atau vaskes kita. Waktu itu Pak Gubernur juga akhirnya bilang, wah ini rem darurat nih, kenapa? Karena trennya sudah kapasitas vaskes sudah sangat kritis, jadi harus PSBB lagi. Nah, lalu bagaimana dengan efek jangka panjangnya? Sini saya mau cerita bahwa ya saya yakin ya, dan saya juga tentunya fingers crossed dan juga berdoa bahwa ini kita akan selesai lah, baik dengan vaksin ataupun dengan cara lain. Ya. Nah, perjalanan kita, apalagi kita naik KRL, paham banget bahwa perjalanan itu tuh peak ya, muncak di pagi hari dan di sore hari gitu. Dan kalau KRL tuh datanya 80% dari total perjalanan itu adalah di peak and off, peak pagi dan peak sore. Yang interpeak ini hanya 20%. Nah, apa yang kita lakukan sekarang ini ya, Zoominar dan work from home ini, itu akan kebawa sampai ke sana setelah pandemi ya. Ini adalah akselerasi transisi teknologi yang terjadi dalam masa pandemi ini. Kenapa? Zoom itu udah ada sebelum pandemi, itu udah ada Zoom. Ya, cuma akhirnya baru kita pakai, mungkin juga beberapa organisasi udah pengen bagaimana kita melakukan telecommuting waktu itu sebutnya ya, sebelum pandemi itu. Tapi sekarang memang memaksa kita untuk bertransisi teknologi dengan sangat cepat. Dan saya yakin setelah ini, apalagi beberapa kementerian atau perusahaan swasta juga melihat, ternyata produktivitas kita sekurang-kurangnya bisa terjaga dengan work from home. Jadi mungkin ada baiknya kalau work from home ini ya menjadi opsi, ada pilihan ke depannya. Nah, bayangkan kalau misalnya kita bisa menunda waktu keberangkatan. Misalnya kalau ada meeting pagi, jam 8 pagi, kita meetingnya pakai Zoom, beberapa orang, atau 50% pakai Zoom, 50% dari kantor, ya kan? Atau juga ada beberapa organisasi, kalau gitu 3 hari di kantor, 2 hari di rumah, ya. Atau dengan ini lain. Ini saya yakin akan yang saya sebut ini adalah flatten the commuting curve, ya. Jadi bisa lebih landai nanti puncak perjalanan itu, dan semoga artinya antar peak jam 10 sampai jam 2 sore itu mungkin bisa lebih banyak pergerakan. Baik. Nah, saya kira etika publik, behavior baru di publik ya, ada behavior terjadi sangat cepat, dan saya terus terang yang menolak stigma terhadap bahwa stigma terhadap pengguna angkutan umum mereka tidak bisa diatur. Saya kira itu salah besar ya, karena terbukti dulu pun ya, kalau zaman sistem setoran itu kita lihat ada ya supirnya juga ngerokok, penumpangnya juga ngerokok. Begitu Transjakarta hilang tuh overnight, sekejap hilang itu nggak ada lagi supir yang ngerokok di dalam kabin Transjakarta, nggak ada lagi yang penumpang pun akhirnya taat ya. Dan itulah kenapa saya yakin ketika dibilang pakai masker langsung kejadian. Plus BUMD-nya Transjakarta dan MRT juga membagikan masker gratis pada awal-awal penegakan itu. Jadi saya kira itu sangat baik. Dan tadi disebutkan ya, kemarin ini datanya memang nggak fix gitu ya.
data kesehatannya maksudnya. Kita tahu banyak klaster-klaster baru gitu bermunculan kemarin ini data September ya. Tapi malah kantor-kantor, klaster-klaster kantor yang kejadian. Nah, harusnya kalau misalnya memang beresiko tinggi ya, harusnya kita lihat lebih banyak infeksi terhadap petugas-petugas onboard di MRT, KRL, ya maupun Transjakarta. Kalau memang ada klaster angkutan umum. Nah, itu nggak terjadi. Tapi bukan artinya nggak terobservasi ya. Tapi bukan artinya tidak terobservasi, bukan artinya tidak ada. Ini saya juga paham sebagai peneliti. Nah, tapi intinya apa yang sekarang kita sudah jelas-jelas observe adalah klaster-klaster perkantoran. Jadi mungkin ya tadi ketika bersosialisasi makan bareng terus sambil ketawa-ketawa itulah mungkin yang bikin penularan. Saya juga tahu komunitas bikers juga habis bikers ya kulineran. Mungkin pas bikingnya mungkin nggak masalah, pas goesnya, tapi pas kulinerannya itu mungkin terjadi transmisi. Mungkin ya. Tapi ya intinya ini perhatian kita bersama lah. Nah, lalu apa yang menjadi new normalnya? Pasca pandemik yang saya lihat akan terjadi adalah kita akan semakin low touch tapi high tech. Nah, ini kita jelas pakai masker terus ya. Dan kalau udah pakai masker karena mengurangi the droplet, yang jelas kita udah nggak boleh ngeludah lagi di jalan gitu ya. Itu juga perilaku yang nggak ada di New Zealand juga saya lihat itu. Nah, kita juga perlu KPI dari angkutan umum itu juga yang lebih baik. Saya kira kita harus memikirkan ketahanan, resiliensi over efisiensi. Kemarin-kemarin ini agak salah langkah menurut saya ketika justru yang dikurangi adalah kapasitas angkutan umum. Kalau kita justru mau lebih banyak ruang per satuan orang ya, maksudnya kita lebih mau punya orang bisa jaga jarak, artinya lebih banyak jarak antara masing-masing penumpang di dalam bus ya, kabin bus maupun kabin kereta ya. Artinya keretanya harus lebih banyak, bukan lebih dikit gitu. Ya, jadi itu kita jangan ngomong efisiensi, memang jadi nggak terlalu efisien, betul. Tapi kita harus ngomongin resiliensi daripada efisiensi. Dan itu memang menjadi tantangan bersama juga. Dan saya kira juga nanti namanya organisasi-organisasi angkutan umum juga harus punya pakar kesehatan publik ya, epidemiologis di dalam organisasinya. Nah, ini juga kedepannya saya harap ada WFH by choice ya, dan kita bisa mereoptimisasi kapasitas baik angkutan umum kita maupun kapasitas kantor kita masing-masing ya, dan saya kira ada efisiensi yang dapat dihasilkan di situ. Nah, lalu dulu ini sempat ada debat mengenai layanan esensial dan seterusnya. Yang public transport itu adalah layanan esensial, jadi ini adalah keberpihakan ya. Jadi ketika sektor-sektor beberapa perekonomian itu mungkin ditunda gitu ya, jangan sampai ini ditutup public transport ini. Kita perlu early warning system, artinya apa? Ini new normal kita nih testing ya, bukan cuma sudah bergejala baru testing. Saya kira tuh nggak make sense ya. Kalau udah bergejala, maybe it's already too late ya. Dan terakhir ini yang saya ingin sampaikan, saya ingin tegaskan, saya juga mendukung ya. Bicara berikutnya adalah Om Putut, kita harus memfasilitasi dan kita harus embrace ya, kita harus terima ini kebangkitan pesepeda kita ya. Saya kira ini sangat banyak manfaatnya. Kita harus fasilitasi mereka dengan jalur-jalur khusus. Kita terus dukung kepala daerah yang memfasilitasi hal-hal tersebut ya. Dan tentu saja kita juga sebanyak mungkin kita harus gunakan supaya menunjukkan bahwa ini ada manfaatnya. Fasilitas publik ini yang sudah disediakan. Sebelumnya Pak Koko, kalau boleh Ya, ini sudah terakhir. Alhamdulillah. Baik. Dengan demikian, terima kasih atas waktunya, Mas Fahmi. Mungkin kalau agak offset, mohon maaf. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Koko. Saya pikir cukup mencerahkan, memberikan inspirasi kepada kita semua tadi ya. Ada beberapa pendekatan tadi yang telah disampaikan oleh Pak Koko. Nanti di sesi diskusi akan coba kita elaborasi lebih lanjut. Baik, untuk sesi yang selanjutnya ini akan akan difasilitasi oleh kawan saya ya, Mbak Eka, untuk kemudian bisa mengawal proses kegiatan ini selanjutnya. Waktu dan kesempatan saya persilakan kepada Mbak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Bu Linda dan ya Mas Koko ya. Kita lanjutkan dengan presentasi yang ketiga, ini yang kita nanti juga ini
dari Ketua Bike to Work Indonesia, Om Putut. Kami persilakan Om Putut. Ya, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua, Mas Koko, Mbak Eka, Bu Linda, Mas Fahmi, dan kawan-kawanku semua luar biasa hari ini. Ya, saya melengkapi saja, Mas Koko sudah sangat lengkap sebenarnya, Bu Linda juga. Jadi, melengkapi saja ya. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu diskusi kita semua. Mohon izin untuk saya share screen. Silakan. Ya, cukup jelas ya. Oke, saya pakai slide saja. Ya, ini saya langsung skip. Oke. Ya, tadi Mas Koko sudah jelaskan di akhir sesi bahwa pertumbuhan sepeda luar biasa akhir-akhir ini. Ya, ini saya ulas sedikit saja. Memang pemicu utama adalah COVID-19. Kalau saya mulai dari PSBB sekitar awal tahun kemarin ya, kita betul-betul, mohon maaf, bahasanya kayak dikurung begitu di rumah ya. Waktu itu ada jargon stay at home, pembatasan fasilitas transportasi, pembatasan fasilitas olahraga, pembatasan kantor dan sebagainya, sehingga membuat kita semua boring barangkali. Lalu ditambah dengan kesadaran masyarakat, ditambah peran media bahwa di luar negeri sana, di banyak negara, sepeda dijadikan alat transportasi, sepeda digaungkan sebagai alat untuk meningkatkan imunitas tubuh melalui olahraga bersepeda. Sehingga dari ketiga hal inilah yang memicu penggunaan sepeda baik sebagai alat transportasi, rekreasi maupun olahraga. Nah, kira-kira seperti itu. Kenapa booming sepeda begitu luar biasa di tempat kita di Indonesia dan di berbagai negara di dunia. Ya. Nah, tapi di balik itu sebenarnya sebelum ada booming ini, kalau kita bicara tata transportasi yang terkait dengan perkotaan, tadi Ibu Linda dan Mas Koko juga sudah sampaikan sebenarnya. Hanya ini saya pertajam saja, ada 3 berita media yang berbeda. Ya, yang pertama itu menyoroti tentang polusi udara. Polusi udara di negara kita luar biasa. Dan dari berbagai sumber mengatakan lebih dari 60% penyebabnya adalah kendaraan bermotor. Lalu di tengah, ini sebenarnya adalah rilis dari Bappenas yang menyebutkan kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek beberapa tahun yang lalu itu mencapai 100 triliun per tahun. Itu baru Jabodetabek saja. Kita belum bicara Indonesia secara keseluruhan. Dan kita tahu penyebab kemacetan apa? Ya, tidak lain kendaraan bermotor. Kemudian di sebelah kanan kalau kita geser, kecelakaan lalu lintas. Korlantas Polri mengatakan pada tahun 2019 itu 23.000 nyawa. Tahun sebelumnya 2018 dan sebelumnya juga 2017 selalu di atas angka 20.000. Nah, artinya kalau kita berbasis yang terakhir saja 23.000, kalau kita bagi 12 bulan, dibagi 30 hari, dibagi 24 jam. Per jam rata-rata 3 nyawa orang Indonesia mati di jalan raya. Ini sangat memprihatinkan, sangat menyedihkan. Dan kita semua tahu penyebab dominan adalah juga kendaraan bermotor. Jadi Bapak Ibu, persoalan transportasi kita ini sebenarnya kalau kita mau jujur, kalau kita mau perdalam lebih detail lagi, itu sangat menyedihkan. Ya, sangat menyedihkan, sangat memprihatinkan. Kalau saya tulis di sini kemacetan, polusi udara, kecelakaan lalu lintas yang kerugiannya tadi di slide sebelumnya sudah begitu luar biasa, plus persoalan sosial yang tadi Ibu Linda sudah jelaskan panjang lebar. Ada 4 persoalan besar dari sisi transportasi di negara kita, tetapi persoalannya adalah keempat persoalan ini sudah tidak dianggap sebagai sebuah persoalan. Kenapa? Karena warga kita sudah terlena di dalam penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Sehingga kalau buat saya, buat Mas Koko dan kawan-kawan semua, itu adalah persoalan yang luar biasa yang menyedihkan. Tetapi bagi sebagian besar masyarakat kita, kok saya mohon maaf ya, menyebutkan itu bahwa mereka mungkin saja persoalan itu adalah sebuah kenikmatan. Karena nikmat, ya maka dijalani sehari-hari ya senikmat mungkin. Ya buktinya apa? Masih belum mau meninggalkan kendaraan bermotor pribadi. Bahkan dengan jarak yang paling dekat sekalipun. Ya coba kita tengok di sekitar kita. Ya barangkali para tetangga, teman-teman kita, mau beli nasi uduk, beli sarapan pagi, beli nasi kuning, yang jaraknya hanya 200-300 meter, barangkali lebih mudah ngegas motornya daripada jalan kaki atau naik sepeda. Ya saya nggak usah jauh, di lingkungan saya saja misalnya, ya beli sayuran ke perempatan
depan itu lebih memilih naik motor. Mengantarkan anak sekolahnya yang masih TK, itu jaraknya juga nggak lebih dari 500 meter juga naik motor. Kemudian ke tempat kerja yang berjarak hanya 10-15 km, lebih memilih naik mobil, naik motor. Belanja ke minimarket, lebih memilih motor. Nah ini sudah dianggap sebuah kenikmatan. Karena kalau tidak nikmat, pasti mereka tidak mau. Karena nikmat, menikmati kemacetan, menikmati polusi udara, dan melihat angka-angka kecelakaan adalah sesuatu yang biasa. Ya, ini sesuatu yang menyedihkan bagi kita semua sebenarnya, ya kan? Nah, maka Bike to Work hadir sejak 15 tahun lalu, sejak 27 Agustus 2005 kami deklarasi. Kami ingin mengajak kita semua untuk menjadikan sepeda sebagai sebuah solusi terhadap 4 persoalan besar tadi, yaitu menjadikan sepeda sebagai pilihan berkendaraan untuk beraktivitas. Ya, tentu kami semua teman-teman penggiat baik juga ya tidak sekedar untuk mengajak, tetapi kami juga sudah melakukannya. Saya sendiri sudah 14 tahun menjalani aktivitas ini, mobilitas saya dengan sepeda. Lebih sering menggunakan sepeda ketimbang mobil pribadi saya, ketimbang motor pribadi saya. Ya, boleh saya sampaikan bahwa jarak rumah kantor saya itu 25 km, Bapak Ibu. 3 atau 4 kali dalam seminggu saya pastikan saya naik sepeda sehingga PP saya mendapatkan 50 km per hari. Kalau bicara BBM luar biasa hemat. Kalau saya bicara kesehatan luar biasa. Saya selalu sampaikan kepada kawan-kawan semua bahwa kita harus menyatakan pada diri kita bahwa kita harus selalu bugar, karena bugar sudah pasti sehat, kalau sehat belum tentu bugar. Ini sekaligus untuk menjawab atau merespon yang disampaikan Mas Koko tadi, bahwa produktivitas kita ini dinilai rendah. Maka saya ingin mengajak dengan bersepeda ini kita bisa memastikan produktivitas kita sangat baik nanti. Ya, ketika kita bicara polusi, saya berani mengatakan 14 tahun saya bersepeda, saya terbebas dari polusi. Ya. Setiap tahun saya medical check up. Alhamdulillah, insya Allah jantung paru saya sangat baik. Produktivitas saya sangat baik. Saya tidak menilai diri saya sendiri. Yang menilai diri saya adalah perusahaan saya, karena saya masih buruh, saya masih bekerja. Alhamdulillah, selalu KPI saya selalu di atas rata-rata, dan beberapa kali saya menjadi karyawan terbaik di perusahaan saya. Artinya dengan bersepeda hampir setiap hari 50 km di kota Jakarta, di kota Tangerang yang jauh lebih buruk barangkali udaranya dibanding kota-kota yang lain, saya bisa lakukan itu semua dengan baik, dengan tingkat kebugaran yang sangat baik. Ini adalah sebuah solusi, tapi tentu sepeda tidak bisa sendirian ketika kita bicara perkotaan. Tadi Mas Koko sudah jelaskan panjang lebar, dan ini hanya pengulangan saja. Maka ketika kita ingin menciptakan tata kota yang sangat baik, tata kota yang untuk manusia, bukan untuk mesin, suka tidak suka, mau tidak mau, maka ketiga moda transportasi ini harus dibangun secara paralel. Ya, ini menegaskan dari apa yang disampaikan Mas Koko tadi, yaitu jalan kaki, sepeda, dan angkutan publik ini seharusnya menjadi prioritas utama bagi semua pemangku kebijakan perkotaan kita. Ya, menyediakan fasilitas-fasilitas yang sangat baik untuk pejalan kaki, infrastruktur bagi pesepeda yang aman dan nyaman, tidak sekedar jalur sepeda, tetapi bagaimana sarana pendukung yang lain, parkiran sepeda yang aman dan nyaman. Tadi kalau Mas Koko sampaikan bisa menjadi first mile, last mile, bagaimana tempat-tempat umum, tempat-tempat publik, stasiun, terminal, dan lain sebagainya bisa memfasilitasi parkiran yang sangat baik, ruang ganti baju yang sangat baik. Nah, sehingga orang akan tergerak dengan sendirinya untuk memilih angkutan massal menjadi pilihan terbaik ketika bermobilitas. Kemudian transportasi publik, tadi sudah disinggung ya, MRT dan sebagainya. Nah, ketiga moda ini, Bapak Ibu, yang menurut saya harus menjadi poin penting, hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah kita. Karena sekali lagi, masyarakat kita sudah terlalu nikmat dengan kendaraan bermotor pribadinya. Sehingga kita harus rubah semuanya, kita mulai dari pemerintah, mulai dari diri kita, masyarakat semua, ayo kita sama-sama mendorong semuanya ini menjadi jauh lebih baik. Ya, pemerintah tidak bisa dibiarkan sendiri, maka kita sebagai warga, sebagai masyarakat yang baik, ya tentu harus kolaborasi dengan pemerintah untuk menciptakan perkotaan kita menjadi jauh lebih baik dari saat ini. Dan bagi kami, teman-teman Bike to Work Indonesia, ada atau tidak ada fasilitas, kami akan bersepeda. Ya. Saya sudah 14 tahun, tidak ada jalur sepeda. Tidak ada di rute saya yang namanya
1 meter pun jalur sepeda. Tidak ada apa ya, kalau kita fasilitas sepeda, ya nggak ada sama sekali. Semua saya ciptakan. Jalur sepeda saya ciptakan sendiri, fasilitas untuk parkiran sepeda juga saya ciptakan sendiri di kantor saya. Jadi saya menciptakan untuk diri saya sendiri dan kawan-kawan saya di kantor. Kalau untuk di jalan raya, ya semua jalur itu adalah jalur saya sampaikan begitu. Maka ketika ada atau tidak ada fasilitas, ayo kita mulai, ayo bersepeda, kita mulai dari jarak yang paling dekat. Kita mulai sekarang. Dengan jenis sepeda apapun, kita bisa lakukan kalau kita mau. Nah, Bapak Ibu, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, kita tidak bisa menunggu, kita tidak bisa menunggu fasilitas semua tersedia. Kita mulai dari sekarang. Saya sudah buktikan, banyak kawan saya juga sudah buktikan, ada atau tidak ada fasilitas bersepeda, mari kita bersepeda. Ya, terakhir dari saya, apa yang telah kami lakukan memang kecil bila dibandingkan besarnya masalah polusi udara, kemacetan, dan persoalan lalu lintas lainnya. Namun kami percaya jika apa yang telah dan akan kami lakukan tidak akan pernah sia-sia. Karena insya Allah, apa yang kita lakukan semuanya ini adalah hal baik, dan pasti akan menjadi nilai baik, menjadi nilai ibadah untuk kita semua. Terima kasih dari saya. Demikian, nanti kita bisa diskusi lebih jauh, lebih panjang untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Close dulu ya untuk Om Putut, luar biasa presentasinya. Ada 3 penanya, kita langsung saja ya ke Q&A. Yang pertama terkait dengan maraknya penggunaan sepeda elektrik. Ini dari Pak Imade Kartika. Jadi menurut Om Putut, apakah wajar untuk digunakan sepeda dengan penggerak elektrik? Terus pertanyaan yang kedua, yang berkaitan dengan kira-kira se-urgent apa dan se-serius apa pemangku kepentingan mengawal akselerasi perbaikan kenyamanan bersepeda untuk kota-kota di Indonesia. Dari Mbak Resti yang kedua. Monggo silakan Om Putut. Baik, yang pertama, sepeda listrik. Ya, saya kira wajar-wajar aja sih. Itu kan perkembangan teknologi dan pemerintah sudah merespon kok. Jadi saat ini sedang dalam proses pengembangan kebijakan. Mungkin Mas Koko nanti boleh tambahkan. Kementerian Perhubungan, terutama Dirjen Perhubungan Darat juga sudah mulai memproses kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kendaraan elektrik. Termasuk kalau kita tinggal di Jakarta sekarang, Pemprov DKI juga sudah melakukan proses pembuatan kebijakan itu. Lalu yang kedua tentang apa tadi kebijakan yang terkait dengan fasilitas sepeda ya. Kira-kira betul, kenyamanan bersepeda. Apa, gitu. Akselerasi perbaikan kenyamanan bersepeda kota-kota. Ya, alhamdulillah kalau bicara kebijakan, syukur alhamdulillah 2009 sudah ada UU LHJ nomor 22 tahun 2009, tetapi ya pelaksanaannya mohon maaf jauh panggang dari api, tetapi yang harus disyukuri pada tahun ini Kementerian Perhubungan Darat sudah mengeluarkan Permenhub nomor 59 tahun 2020. Terlepas dari berbagai kekurangan yang ada, tetapi paling tidak ini adalah secercah harapan adanya perhatian dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Banyak kekurangan, iya harus kita akui. Tetapi setidaknya ini adalah sebuah langkah, sebuah awal yang baik. Kemudian pada bulan Agustus, Kementerian Perhubungan juga sudah mengeluarkan surat edaran kepada semua gubernur dan bupati wali kota untuk melengkapi tata kotanya dengan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh pengguna sepeda. Saya kira dengan 2 hal ini menjadi langkah penting, langkah baik untuk kita semua yang diinisiasi oleh Kementerian Perhubungan. Nah, tadi Mas Koko juga sudah sampaikan sedikit perihal bagaimana Bappenas sudah mengeluarkan beberapa kebijakan. Hanya yang harus kita kawal adalah bagaimana pelaksanaannya. Karena mohon izin, mohon maaf, kadang-kadang negara kita ini pintar sekali bikin kebijakan, tetapi lemah di dalam pelaksanaan. Ya contoh saja UU LHJ nomor 22 tahun 2009. Sudah 10 tahun lebih, ya kan? Tetapi masih jauh panggang dari api. Tapi paling tidak kebijakannya sudah ada, dan bagaimana kita terus advokasi, bagaimana terus kita dorong, bagaimana terus kita membantu pemerintah untuk menjalankan itu semua. Ya, baik juga cukup komit di dalam melakukan ini semua. Ya, tentu berbagai kekurangan pasti ada, tetapi kita optimis, langkah baik harus selalu kita lakukan. Tetap semangat. Iya, tetap semangat Om Putut. Terima kasih banyak. Pertanyaan berikutnya, ini satu pertanyaan untuk Ibu Linda.
yang terkait dengan pengguna sepeda yang memanfaatkan jalan bukan untuk transportasi, tapi untuk sport, olahraga keliling jalanan, sambil update status tracking jalur bersepeda lewat aplikasi. Ini dari Mas Dino Fitriza. Mohon tanggapannya Ibu Linda, kami persilakan. Ya. Terima kasih Mbak Eka. Terima kasih juga Mas Dino. Nah ini memang tadi ya, mungkin Pak Putut juga pas untuk menjawab ini gitu ya. Seharusnya memang kalau ada jalannya sih mestinya orang yang bersepeda akan akan menggunakan fasilitas sepeda gitu ya. Tapi ya kalau nggak ada ya mau tidak mau ya, daripada harus berkompetisi sama kendaraan bermotor ya mungkin akhirnya menggunakan pejalan kaki gitu. Oleh sebab itu kalau di sini gitu ya, kalau ini salah satu contoh yang di sini justru pejalan kaki itu sharing dengan bersepeda, tapi diberi sarananya. Jadi memang sarananya itu bersepeda itu dipakai, trotoar itu cukup lebar karena bisa dipakai untuk yang bersepeda dan dipakai untuk pejalan kaki gitu. Ada gambarnya, selalu ada gambarnya sharing. Jadi gambar sepeda dan gambar pejalan kaki gitu. Kalau yang memang ini, jadi tidak ada perbedaan antara yang pejalan kaki dengan yang bersepeda gitu. Tapi kalau memang tidak ada ruang untuk itu, ya mereka dibuat suatu jalur memang khusus untuk bersepeda gitu. Dan pejalan kaki tetap di trotoar kalau trotoarnya sempit gitu ya. Nah kalau di Jakarta agak sulit lah gitu, kalau nggak ada fasilitasnya ya nggak usah sepeda pakai pejalan kaki gitu. Tadi saya bilang warung aja menggunakan trotoar gitu ya. Jadi memang masih agak sulit nih Mas Gino ya, tapi saya senang banget dengar semangatnya Pak Putut. Tidak ada fasilitas, tidak ada infrastruktur, tetap bersepeda gitu ya. Kalau saya agak takut bersepeda di Jakarta, aduh serem banget gitu. Karena tadi betul Pak Putut, orang kita menghitung 23.000 yang meninggal, itu hanya dihitung jumlahnya. Tapi tadi Pak Koko hampir juga menghitung itu ya, menghitung dengan kepala keluarga yang hilang. Orang sosial seperti saya menghitungnya itu akan menambah tingkat kemiskinan. Kenapa tingkat kemiskinan kita nggak pernah turun? Karena kecelakaan di lalu lintas. Kalau dia mencapai kepala keluarga, 23.000 kalikan sama 4 anggota keluarga size-nya. 23.000 dikalikan 4 itu udah menambah kemiskinan. Nggak pernah dilihat dari kemiskinan data itu. Yang dilihat yang matinya sekian, yang meninggalnya sekian, yang luka berat sekian. Padahal luka berat itu jadi beban sosial juga gitu. Nggak pernah dihitung. Dianggap kecelakaan kematian menurun, tapi yang luka berat bertambah besar gitu. Tetap saja dia tidak produktif gitu ya. Nah ini sulitnya memang Mas Dino. Akhirnya kalau cuma bersepeda menggunakan pejalan kaki sih nggak apa-apa. Kadang-kadang di kita itu di urban, di kota, di Indonesia, pejalan kaki aja tidak ada tempatnya gitu. Apalagi untuk yang bersepeda gitu ya. Harusnya itu sama-sama berdua. Gitu kali Mbak Eka ya. Iya. Bu Eka. Iya, terima kasih banyak Bu Lida. Terima kasih. Mungkin ada tambahan. Ya, terima kasih. Mungkin ada tambahan sedikit dari Mas Kuku. Kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Eka. Jadi ya itu tadi, kalau ini saya mungkin framingnya di level apa ya, falsafah bangsa gitu. Ini masalah keberadilan makro. Iya betul Ibu. Jadi saya lihatnya ini kan keadilan sosial ini juga ada dimensi ruangnya ya. Itu yang kita lihat di kota tadi. Saya kira Profesor Manuel Castells sangat tepat sekali ya, bahwa ini bukan cermin, tapi itulah dia gitu. udah nggak ada proksinya lagi, itulah dia gitu, bukan sebagai surogat dari sistem sosial, itulah sistem sosial kita. Nah, jadi ketika kita tidak menyediakan ruang bagi warga negara yang tidak punya kendaraan bermotor, itu saya kira cerminan bagaimana komitmen kita ini belum sepenuhnya mencapai cita-cita Pancasila. Ya, mungkin terlalu tapi tentu saja kita harus membumikan itu ya, dengan arti kata kita punya ruang yang memadai dan layak. Nah, tapi juga kalaupun belum ada ruangnya untuk satu dan lain hal, ya maka memang
solusi engineeringnya adalah everybody has to slow down, harus lambat, karena ya ini fisika aja. Kalau misalnya ada dua materi yang satu arah dan speednya sama tuh nggak akan tabrakan tuh. Itu hukum fisika ya. Jadi artinya apa, kalau misalnya antara sepedanya Pak Putut dengan pejalan kaki dengan mobil itu nggak ada ruang terpisah, ya semua harus pada speed yang paling lambat, yaitu speednya si pejalan kaki tadi. Itu yang itu hukum fisika. Nah, saya kira itu dulu. Mungkin Mbak Eka, mungkin kita bisa lanjut nanti dalam diskusi berikutnya. Ya, makasih. Oke, terima kasih banyak Mas Koko. Selanjutnya boleh tambah nggak Pak Eka? Mbak Eka boleh nambah? Boleh Bu, 2 menit ya. Boleh 2 menit Bu, silakan. Sebelum kita closing statement ya. Oke, siap. Saya mau menanggapi Mas Koko nih. Itu yang tadi, yang hukum fisika tadi, itu berlaku untuk perilaku sosial. Jadi di sini di New Zealand itu mereka sharing sama-sama. Begitu ketemu pejalan kaki, dia menurunkan lambatnya hampir sama dengan pejalan kaki. Jadi sebetulnya kembali lagi kepada perilaku, itu bisa berjalan, Mbak Eka. Hukum fisika itu bisa berjalan di ruang. Terima kasih. Nggak sampai 1 menit, Mbak Eka. Sebelum masih ada waktu sisa 8 menit. Iya. Terima kasih banyak pencerahannya dari Bu Linda, Mas Koko, Om Putut. Mungkin sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement dulu ya untuk pesan dan pesan masing-masing, mungkin dari Bu Linda dulu, kemudian Mas Koko dan Om Putut terakhir. Kemudian nanti kita tutup dengan foto bersama dengan seluruh peserta. Monggo Ibu Linda, closing statement-nya. Iya. Terima kasih banyak. Buat saya sih sebetulnya kalau Mas Koko tadi bilangnya consumer, saya juga setuju menggunakan consumer. Sekarang society itu kita menggunakan society is not society anymore, tapi kita lihatnya consumer gitu ya. Tapi yang buat saya yang penting adalah perilaku. Jadi perilaku sosialnya berlalu lintas di dalam suatu sistem transportasi. Berusahalah untuk peduli pada orang lain. Berusahalah untuk menjaga keselamatan. Jadi keselamatan dan keamanan itu menjadi sesuatu hal yang penting dan itu tidak bisa ditawar lagi gitu. Karena itulah yang menjadi kunci untuk zero accident. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Linda. Pesannya keselamatan dan keamanan ya, kerja bersama sebagai suatu sistem masyarakat, pemerintah dan semua pengguna jalan ya. Oke, lanjut Mas Koko, kami persilakan closing statement-nya. Ya, terima kasih Mbak Eka. Ya, saya kira saya sepakat dengan safety first ya. Itu saya kira sangat berlaku di transportasi perkotaan. Karena kalau masyarakat nggak punya atau persepsi masyarakat terhadap safety itu rendah gitu ya. Ya mungkin ya seperti tadi Pak Putut tadi sampaikan, jadinya mereka menggunakan motor pribadinya itu jangan-jangan untuk melindungi dirinya dari ditabrak oleh kendaraan motor pribadi, motor orang lain. Jadi misalnya, oh ya ini ke warung memang cuma sekian ratus meter, tapi jalannya isinya motor yang lajunya kencang. Jadi untuk melindungi dirinya mereka nggak, apalagi kalau nggak ada fasilitas yang memisahkan mereka dengan kendaraan berkecepatan tinggi. Dan itu memang kalau itu jadi bayangkan untuk tiap orang yang kecelakaan itu berapa orang yang jadinya mengurungkan niatnya untuk menggunakan sepedanya untuk berjalan kaki ya dalam melakukan perjalanan. Jadi saya kira ini tantangan kita. Sebelum ada COVID kita juga pun udah punya tantangan ini. Setelah COVID ada yang bilang karena perjalanan menurun, artinya itu trafiknya juga menurun. Cuma ya semoga ada silver lining atau ada yang bisa kita tarik dari pengalaman kita ini. Dan ya betul, saya juga tadi ada Mas Putut ada satu pertanyaan mengenai kendaraan listrik ya. Saya kira kendaraan listrik ya jadi range-nya lebih jauh ya kalau misalnya kita lihat dari sistem transportasinya. Jadi daya jelajahnya lebih jauh dari kendaraan listrik. Saya kira sangat baik. Nah, tapi itu tadi kalau misalnya ada konflik mengenai ruang pedestrian ya, dia kalau dia mau naik trotoar artinya dia harus
selambat pejalan kaki. Itu aja, itu demi safety-nya. Ya, makanya saya selalu pikir ya harus ada jalur khusus gitu ya. Dan itu kenapa harus ada, ya itu masalah keberpihakan, nggak ada jawaban lain. Mungkin itu Mbak Eka yang saya ingin sampaikan. Jadi kita perlu safety ya, dan ini butuh keberpihakan dari pejabat-pejabat publik. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Sama kata kuncinya ya, keamanan, keselamatan. Terima kasih Mas Kuku. Om Putut, monggo silakan closing statement-nya. Ya, terima kasih. Saya ingin mengingatkan kembali 4 persoalan besar tadi yang terkait dengan transportasi kita. Polusi udara, kemacetan, tingginya angka kecelakaan lalu lintas, lalu berbagai persoalan sosial yang ditimbulkan dari ketiga hal sebelumnya. Maka ayo teman-temanku semua, Bapak Ibu semua, mari kita sama-sama menjadi bagian dari solusi atas 4 persoalan tadi. Ya, tadi Mas Koko, Bu Linda sudah mengingatkan kita semua. Salah satu cara untuk mengurangi tingginya angka kecelakaan lalu lintas, maka mari kita peduli. Mari kita berbagi jalan, mari kita disiplin lalu lintas dimanapun, apapun kendaraan kita. Dan satu lagi, jadikan moda transportasi publik, jadikan moda transportasi sepeda dan jalan kaki menjadi pilihan utama kita. Karena itu adalah sebuah solusi, dan khusus sepeda adalah sebuah solusi tanpa polusi. Mari bersepeda untuk Indonesia. Terima kasih. Oke. Wah, luar biasa tegas pesannya ya, solusi tanpa polusi, bersepeda untuk Indonesia, luar biasa. Yeah. Oke Bapak Ibu, terima kasih pada 3 narasumber kita yang hebat-hebat, yang luar biasa, Ibu Linda, Mas Koko, Om Putut. Terima kasih sekali, kami dari Amkolabora bersama seluruh tim mengucapkan terima kasih, semoga kita semua sehat selalu, Amin. Sukses. Amin. Dan kita tutup dengan sama ya Bapak Ibu ya, silakan. Amin. Iya. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua boleh dinyalakan dulu videonya ya. Ini 2 halaman, jadi kita akan ambil 2 kali ya. Siap, teman-teman semua? Oke. Yang pertama dulu ya, senyum. Bersepeda untuk Indonesia, smile, 1, 2, 3. Oh, sebentar, Mantap. Ada yang baru menyalakan videonya nih. Teman-teman semua menyalakan videonya ya? Nggak bisa. Sebentar. Nggak bisa, Oke, Mbak. siap. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, sudah ya. 1, 2, smile. Selamat Om Putut. PBB pada Februari 2021 untuk yang persis sebagai resolusi PBB pertama yang mengintegrasikan. 1 kali lagi ya untuk yang di sesi kedua, ada 2 halaman ini, 1 lagi ya. Bapak Ibu, teman-teman semua, senyum, 1, 2, 3, smile. Oke, sip. Terima kasih sekali. Oke, siap. Sama-sama. Terima kasih sekali Bapak Ibu narasumber, teman-teman semua yang sudah hadir pada hari ini. Semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat dan Indonesia jaya, Indonesia sehat, bebas polusi, kota-kota kita, tempat kita hidup di masa mendatang akan jauh lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bersepeda untuk Indonesia. Ya, bersepeda untuk